Tutup pintu, Mufik. Dia kan nyampernya masuk ntar kasihan. Tutup ya. Ini Zoom kita salah boleh. Boleh. Oh, boleh aja. Baru 20 kan? Eh, Mbak-mbak, karena baru sedikit yang bergabung, kita tunggu yang lain dulu sebentar ya. Baik, Kakak. Halo, Coach. Halo, Kak Siva. Iya, siap, Kak. Ditunggu. Kita mulai aja lagi. Baik. Eh, karena udah 30 orangan yang bergabung, kita mulai aja ya Mbak acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Ya, Kak Siva. terima kasih untuk Mbak-Mbak yang udah menyempatkan waktunya malam ini, yang udah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kita belajar dengan Coach Dandi hari ini.
Insya Allah malam ini materinya daging ya Mbak. Kita langsung praktekkan juga nanti. Insya Allah nanti juga bakalan ada penjelasan terkait pemakaian UA sama admin Yola juga. Jadi untuk malam ini kita langsung aja ke Coach Dandi untuk memberikan materinya. Coach Dandi waktu dan tempatnya kita persilakan. Wih, langsung banget nih. Gak ada cerita apa-apa dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah rekam, Bang? Salam Waalaikumsalam kenal. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siva dari Atin. Terima kasih buat Uni dan Uda yang sudah mengundang kami ya. Di sini saya nggak sendirian, para mbak-mbak. Saya panggilnya Mbak, Bunda, Kakak. Enaknya gimana nih panggilnya? Oh, ada yang senang dipanggil kakak atau Ibu Dila ya, Mbak Dila ya, Insya Allah. Iya, salam kenal teman-teman. Saya panggil teman-teman aja lah ya. Kita sepantaran kayaknya nih. Salam kenal teman-teman sekalian. Nama saya Dani Kurniadi. Saya dari 2010 fokus di digital marketing atau kurang lebih 14 tahun yang lalu. Dan di sini saya nanti ingin mengajak istri saya juga. Nih ada Mbak Nida ya. Nah, beliau istri saya dan beliau sudah 12 tahun di dunia persilatan ya, di dunia penjualan teman-teman ya. Jadi nanti beliau akan sharing-sharing juga. Kami memang ada portfolio juga untuk pernah mengisi tentang fashion, teman-teman. Kami pernah menjadi distributor tunggal satu brand busana muslimah profesional selama 6 tahun waktu itu. Ya, nanti kami akan sedikit share. Dan Mbak Siva berarti nanti untuk yang toolsetnya, yang WA itu sama Bayola ya dibantunya. Oke, Katanya baik. sama coach langsung. Gimana yang benar nih? Oh itu Uni ya Allah nggak kelihatan Uni. Siap, Uni lagi nyantai tuh ada payungnya di situ. Gimana jadinya sih? Langsung nanti sama Yola atau gimana? Dor. Ya udah nggak Langsung apa-apa sama nanti. coach aja ya, Oke biar ya. lebih. Oke, Biar baik lebih ya. mantap, Cip. Ya baik nanti. Ya tadi saya nanya sama Uni sampai jam berapa katanya? 1 jam aja. Oke baik. Jadi nanti saya sharing-sharing kurang lebih sekitar 15 menit aja, terus nanti sama Mbak Nida juga, habis itu kita bahas terus, mungkin nanti kalau ada teman-teman, bunda-bunda, mbak-mbak, ada Mas Adi juga nih, ya mau tanya-tanya, itu boleh banget ya. Jadi saya langsung aja kita share screen ya, karena waktu sudah semakin malam, pasti teman-teman sudah nggak sabar mau jualan lagi. Wih deh, udah nggak sabar mau jualan lagi. Oke, baik teman-teman, salam kenal. Kami dari Dandi Consulting, jadi kami ini baru bekerja sama bersama Atin untuk membantu menaikkan penjualan WhatsApp-nya Atin, teman-teman. Nah, ini timnya kami ada berlima untuk tim utamanya, dan dulu teman-teman, itu kami menghandle satu buah brand fashion muslimah selama 6 tahun, dengan kurang lebih kita punya tim CS-nya itu ada 11 orang, teman-teman. Ya, ada 11 orang, dan Alhamdulillah kami sudah menghasilkan hampir 100 miliar teman-teman dalam waktu sekian lah ya gitu. Jadi rata-rata mereka juga perempuan dan kebanyakan lulusannya adalah anak-anak SMK ya. Jadi memang kami senang untuk mencarinya yang masih SMA atau SMK karena lebih mudah dibentuk dan mereka lebih semangat biasanya ya, nggak terlalu banyak hitung-hitungan seperti itu. Nah ini salah satu CS kami teman-teman yang paling perform. Jadi dia juga pernah sampai pegang 3 HP, jadi benar-benar udah hektik banget lah gitu, saking serunya bisa jualan online. Seperti itu, Bunda. Oke, iya. Nah, jadi sedikit perkenalan ya, Bunda-bunda, Mbak-mbak, kakak-kakak. Jadi nama saya Dani Kurniadi, saya aslinya orang Sunda ya, tapi saya lahir di Tangerang, ibu bapak saya Pelabuhan Ratu ya. Mungkin kita sama ada yang orang Sunda juga, salam kenal. Terus nama saya artinya Dandi itu artinya sangat baik ya. Jadi semoga di webinar malam ini yang singkat, padat dan nikmat ya dengan penjualan sarimbit yang panen ini sama-sama membuat hasilnya sangat bagus. Amin. Ya, jadi lanjut aja ya. Nah,
di malam ini saya ingin sharing kepada para bunda-bunda, mas-mas, mbak-mbak, bagaimana sih cara kerja untuk jualan memakai WA ya. Nah, di sini ada 7 hal teman-teman yang bisa kita pelajari. Dan di hari ini saya lebih sharing kepada skenario chat ya. Jadi lebih sharing santai aja gimana sih caranya menaikin penjualan lewat WhatsApp untuk emak-emak yang sambil dasteran di rumah, sambil sambil ngomong anak ya gitu, tiba-tiba transferan masuk tuh gimana caranya. Nanti itu Mbak Nida akan lebih banyak sharing juga tuh. Ya, karena pengalamannya banyak banget. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini beberapa portfolio kami. Kami pernah membantu dengan 4 orang CS, itu bisa menghasilkan omset kurang lebih hampir 2 miliar dalam waktu 1 bulan, bunda-bunda. Ya, gimana caranya? Caranya adalah dengan semangat jualannya ya. Rumusnya simple, bagaimana kita bisa dapetin omset yang besar. Pertama, iklannya harus bagus, ya ads atau iklan. Karena iklan itu akan mempercepat kita akan diketahui oleh orang banyak. Ya, jadi kalau misalkan kita jualan ceritanya ini gamis lah ya, gitu. Jadi gimana caranya gamis kita biar dilihat banyak orang, maka kita bisa caranya beriklan. Ya, mungkin nanti Atin juga bisa buat distributor-distributor yang serius mau diajarin cara iklan, monggo Uni ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya kita melakukan yang namanya CSing ya, CSing atau bagaimana caranya balas chat ya yang konversinya tinggi. Nah, jadi itu teman-teman rahasianya kenapa dengan 4 orang CS itu bisa menghasilkan omset 2 miliar 64 juta. Lumayan buat beli basreng. Nah, nah buat para bunda-bunda, mbak-mbak, mas-mas yang penasaran sebenarnya kalau bicara digital marketing itu apa sih? Kok saya sampai sekarang masih belum terlalu paham ya digital marketing itu seperti apa ya Mas Adi ya. Mungkin Mas Adi juga bertanya-tanya. Saya tuh pengen mengerti digital marketing, tapi kok saya kok masih belum mengerti ya. Nah, simpelnya teman-teman, kalau kita bicara namanya digital marketing, maka udah bicara cuma 3 hal. Yang pertama, kalau teman-teman mau serius digital marketing, pasti akan membicarakan namanya lead generation. Di mana lead generation adalah membawa calon pembeli. Ibarat kata kita punya toko, teman-teman, kita punya rumah, maka lead generation itu adalah membawa orang-orang yang mereka ada di pinggir jalan, yang ada di ujung gang, itu untuk datang ke rumah kita, untuk mereka bisa berkunjung ke rumah kita. Nah, itu namanya lead generation. Ya, seperti ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang pernah pasti ngelihat satu toko kok kayaknya rame, habis itu penasaran akhirnya ikut masuk. Nah, itu namanya adalah seni atau ilmu membawa leads atau membawa calon pembeli, disebut dengan lead generation. Oke ya, Mbak Dila, semangat banget nih Mbak Dila nih, keren. Ya, lanjut. Yang kedua adalah kenapa sih kita harus belajar digital marketing atau kalau yang mau serius digital marketingnya makin besar, maka ilmu kedua disebut dengan conversion, yaitu bagaimana sih caranya membuat orang nih yang sudah pada datang ke toko kita untuk mereka akhirnya bisa beli, ya, jadi cuan, jadi rupiah. Ya, ibarat kata nih kita para emak-emak, orang datang nge-WA kita, kita update status. Nah, gimana caranya mereka yang komen status kita yang japri mereka, mereka akhirnya beli. Nah, nanti kami akan sharing-sharing gimana sih cara untuk membuat orang segera beli dan beli lebih banyak. Dan terakhir, dengan digital marketing, kita juga bisa membuat orang untuk namanya retention atau beli lagi. Ya, sama nih kayak mak-mak udah senang beli bubur di pinggir jalan, di Mang Enting misalkan. Akhirnya besok beli lagi di Mang Enting ya karena Mang Enting suka ngasih bonus kerupuk sama sambalnya lebih banyak. Nah, itulah kenapa retention ini penting banget gitu. Apalagi untuk kita nih di para distributor Atin, reseller ya, bagaimana caranya membuat orang nih yang udah suka sama sarimbit kita, apalagi sekarang kita udah mulai panen lagi, udah banyak serinya. Nah, kita harus membuat mereka yang udah beli beli lagi dan yang belum beli beli lagi. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau misalkan berikutnya, kalau kita ingin benar-benar ke depannya nih ya, buat para mungkin terutama yang sudah cukup lama bersama Atin atau sudah merasakan nikmatnya berbisnis bersama Atin ya, ada yang mungkin sudah bisa umrohin dirinya sendiri, umrohin pasangan, umrohin anak, keluarga. Nah, maka kalau itu ingin terus bisa terjadi, bahkan kita bisa lebih banyak, maka kita bisa fokus dengan 3 hal ini pengembangannya. Pertama adalah kita harus punya mindset yang terus berkembang atau pola pikir yang terus berkembang. Yang kedua adalah kita harus naikin skillnya juga ya, karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau kita yakin kita bisa besar, Allah pasti kasih. Nah, cuman kan kita butuh kemampuan, kita butuh alatnya disebut dengan skill set dan satu lagi tool set. Nah,
Simpelnya Bunda, Mas, ya Mas Adi, Mbak Dila, dan teman-teman yang lain ya. Jadi mindset itu apa sih? Mindset itu seperti parasut ya. Jadi dia bisa terbuka, bisa berguna kalau dia dibuka open. Nah, maka buat teman-teman di sini yang ingin omsetnya lebih naik, jualannya lebih mudah, maka harus buka dulu pikirannya bahwasanya jualan itu mudah, jualan itu gampang. Kok bisa mudah dan gampang? Iya, asal kita bisa belajar ilmunya. Nah, makanya di Atin itu kan bakal disupport terus. Udah produknya bagus, udah ada copywriting-nya. Jadi benar-benar bunda-bunda itu tinggal update status jadi fulus. Ya, lanjut. Ya, Bunda. Nah, aduh, Mas Adi udah senyum-senyum ganteng nih. Makasih Mas Adi ya. Saya senang sama senyumnya Mas Adi ya. Ini karena ada istri saya, jadi saya harus terus semangat walaupun saya dari pagi ya kita kurang tidur ya sayangnya Masya Allah, tapi buat Atin kita langsung semangat lagi, apalagi kemarin kita udah dikasih hadiah sama Atin. Aduh, thank you banget Uni ya, itu hampir tiap Jumat saya pakai buat sholat Jumat ya, Masya Allah. Aduh, ini bukan kode untuk dikirim lagi ya Uni ya. Oke ya. Gas terus ya. Nah, maka bunda-bunda, mas-mas, mbak-mbak, teman-teman, kakak-kakak, bagaimana caranya pikiran itu tadi biar terbuka? Ya udah, simple. Kita cukup dengan mendengar dulu dan kita yakin bahwasanya kita bisa. Nah, tapi pasti kita semua punya yang namanya disebut dengan mental block. Apa itu mental block? Mental block adalah ketika kita tidak yakin atas apa yang udah kita inginkan, bunda-bunda. Misalkan, saya pengen naik haji tahun depan, naik furoda gitu. Haji furoda. Maka, aduh, gue bisa gak ya? Atau mungkin bunda-bunda yang sekarang sibuk banget nih, mungkin yang lagi pada sekarang dengerin Zoom ini sambil ngomong anak gitu ya. Aduh, aku bisa gak ya? Nah, itu mental block. Nah, maka biar mental block ini hancur, teman-teman, gimana caranya? Maka kita harus punya yang namanya mentor, kita punya harus namanya coach, kita punya harus namanya guru. Untuk apa? Untuk membantu agar mental block ini hancur, teman-teman. Nah, dengan salah satunya Zoom hari ini, Ati membantu teman-teman untuk menghilangkan mental blocknya. Contoh misalkan, saya nggak bisa jualan, maka kita akan sharing ilmu bagaimana caranya jualan. Saya kurang pede kalau telepon orang, kita bisa ajarkan gimana caranya telepon orang. Jadi semua alasan teman-teman itu harusnya sudah tidak ada, ya. Seperti itu. Nah, maka di Atin layaknya seperti lalu lintas ini yang rapih banget, motor ada di sebelah kiri, mobil rapi jaga jarak, maka di Atin dibantu dengan membuka yang namanya lingkungan yang positif, teman-teman. Ya, maka alhamdulillah. Belum tentu di tempat lain bisa seintens dan bisa sebaik ini dalam memberikan mindset yang bisa membuka pikiran teman-teman untuk lebih semangat. Ya, jadi nggak cuma minta sama Paksu, ya uang dari Paksu diambil, nah kemudian Bunda juga punya. Jadi punya banyak duitnya ya. Yes, hidup jajan-jajan. Iya, lanjut lagi bunda-bunda ya. Nah, terus kalau kita bicara namanya mindset, maka nggak terlepas nih dari namanya orang-orang. Saya yakin mungkin beberapa distributor di sini atau teman-teman reseller atau yang mungkin yang di sini yang sudah lama tidak jualan lagi oleh karena ada masalah dengan orang, yakinlah teman-teman bahwasanya kita harus memilih orang yang tepat ya. Jadi di Atin pun di sini teman-teman bisa dibantu kalau misalkan udah punya karyawan, karyawannya butuh training atau apa, nah Atin bisa support ya. Kami sudah datang sekarang. Jeng 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 ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini buat bunda-bunda, mas-mas ya. Kemudian Mas Adi juga hilang nih. Tadi saya nungguin yang lagi di gudang. Mungkin ada paket datang ya. Nggak apa-apa, saya tungguin Mas Adi. Ya. Nah, jadi kalau buat bunda-bunda, mas-mas, teman-teman sekalian ingin membuat tim digital ya. Mas Dandi, saya ingin deh bikin tim digital marketing. Saya pengen serius karena nih Atin nih sekarang lagi seksi banget produknya ya. Saya juga punya target nih umrohin satu RT. Nah, bagaimana caranya tuh bunda-bunda? Nah, bunda-bunda semua teman-teman bisa buat tim digital dari sini. Yang pertama, cari yang namanya content creator ya. Wah, Mas Adi kembali lagi. Terima kasih Mas Adi, welcome back. Jadi yang pertama adalah ya, bunda-bunda teman-teman semua, mas-mas ganteng itu harus punya tim untuk buat konten. Ya, saya waktu ke Atin kaget banget. Yang bikin konten itu ada berapa? 6 mungkin ya. Masya Allah banyak banget. Ada Mita lagi muncul kamu ya. Nah, Mita kamu jualan aja fokus. Ya, jadi kita harus punya orang yang bagian bikin konten. Yang kedua, teman-teman, kita harus punya CS. Nah, jadi bunda-bunda, mas-mas yang ngerasa sekarang udah punya CS, tapi kok jualannya
masih belum ramai, kemungkinan kurang di nomor satu. Harus ada yang fokus bikin konten nih Mas Adi ya. Jadi jangan cuma jualin bajunya ada aja, tapi juga kita juga harus gimana caranya bajunya terus diketahui sama calon pembelinya. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa punya yang namanya admin ya, atau di sini social media admin. Jadi dia ngebantu untuk konten ini bisa tampil, ngebantu CS juga ini untuk rekap-rekap ya, atau packing-packing dan lain-lain. Nah, jadi ini basicnya ya. Selamat datang Mbak Rani, tapi di sini laki-laki ya Mbak Rani ya, mungkin suaminya. Salam kenal Pak Su. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Lanjut lagi ya. Oke, nah ini contoh ya Bunda-Bunda ya, bagaimana caranya agar kita bisa punya tim yang bagus, yaitu ya tiap hari lakukan yang namanya adalah briefing ya. Jadi mungkin bisa dicatat ya teman-teman, salah satu caranya bagaimana kita bisa mendapatkan penjualan yang stabil bahkan terus naik, maka lakukanlah briefing ini bersama tim CS ya. Kami melakukan ini hampir setiap hari. Jadi di sini ada sales leadernya. Setiap hari dia bertanya nih, bertanya sama Ale, sama Nisa, sama Dila, sama Sela, sama Intan, nanya masing-masing, gimana kamu hari ini achieve target apa enggak gitu. Jadi kita harus rajin bertanya sama mereka teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di 3 slide berikutnya saya ingin sharing gimana caranya untuk teman-teman nih, para ibu-ibu dan bapak-bapak ketika jualan ke orang baru atau orang baru kenal, tapi langsung percaya emang produk Atin bagus, dan kita juga dipercaya untuk melakukan yang namanya PO atau langsung pembelian. Jadi kita harus mengetahui dulu yang namanya value. Bisa fokus, saya akan memberikan satu buah rumus bagaimana sih akhirnya orang tuh beli. Ya. Rumusnya adalah penjualan atau sales, rumus bisa jualan ya, V dikurang P dikali C. Ya. Jadi jualan, sales, sama dengan value atau nilai dikurangi dengan harga dikali dengan communication. Nah, seperti itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Jadi buat mama ini yang merasa kok saya jualannya susah ya. Nah, kalau bicara jualannya susah, berarti kita lagi bicara namanya communication. Karena kalau kita bicara atinnya, value-nya atin itu udah mantep banget. Ya, ada 4 jenis value di sini. Secara fungsi, produknya atin memakai bahan yang terbaik, yang adem, yang gak gampang kusut, ya busui friendly, udah secara fungsi udah enak banget. Tapi masih ada nilai yang berikutnya yang bisa lebih kita mudah untuk lebih mudah menjual, yaitu adalah namanya nilai emosi. Di mana nilai emosi adalah kita sentuh hatinya, nggak cuma sekedar sentuh dia punya pikiran atau fungsional. Ya, karena sebagaimana para orang sales bilang, kalau kita bisa sentuh hatinya, maka kita akan dapetin dompetnya. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, jadi kalau jual emosi itu bisa jual apa aja. Misalkan desainnya Atin itu bisa membuat kita tampil cantik setiap hari. Ya, sehingga suami rasanya bahagia setiap saat. Tuh, ya. Kemudian bisa reduce anxiety. Oh, pakai busana Atin itu bisa buat kamu semakin pede, dan buat kamu yang suka mungkin masih merasa minder dan lain-lain, Atin menjadi jawaban untuk membuat harimu semakin fun gitu ya. Nah, kemudian ada value yang lebih tinggi namanya life changing. Jadi orang membeli sesuatu karena bisa mengubah hidupnya. Dengan busana Atin, Anda bisa lebih termotivasi untuk bisa berbagi lebih baik lagi. Dengan busana Atin, Anda bisa tampil lebih percaya diri. Dengan busana Atin, kita termasuk ke dalam orang-orang yang terus bisa menebarkan manfaat. Nah, terakhir, ada namanya orang beli sesuatu karena social impact. Nah, saya baru kenal Atin itu teman-teman baru sekitar 2 bulanan kemarin ya, dan Masya Allah dalam 9 tahun perjalanan Atin sudah bisa sampai membuat masjid ya. Mungkin beberapa distributor atau teman-teman di sini ada yang baru tahu ya, saya sampai emes sendiri dan Masya Allah. Jadi dengan kita berbisnis bersama Atin tidak hanya sekedar fungsi ya, tapi juga bisa menaikkan gengsi, juga bisa menaikkan kehidupan yang lebih baik, dan tentunya adalah kita bisa mendapat pahala yang lebih banyak ya, karena kita berbisnis sambil beramal. Masya Allah. Lanjut. Nah, berikutnya teman-teman, kalau tadi kita sudah tahu bahwasanya, oh ternyata kalau jualan saya mau lebih laku, maka saya harus jago mengkomunikasikan
dari nilai produk yang saya punya. Ya, tadi nilai dari Atin, fungsinya sudah bagus, secara emosi bikin tampil cantik, secara life changing bisa makin termotivasi, dan juga kita bisa sambil beramal. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara agar jualan makin laku, ada namanya trust factor, teman-teman. Nah, trust factor ini ibarat kata dulu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bunda-bunda nih, pas dideketin sama bapak-bapaknya dulu sama suaminya, apa sih yang bikin akhirnya percaya sama Paksu mau menyerahkan semua jiwa dan raganya, ya maka pasti percaya dong karena bahwasanya dengan kamu masa depanku terjamin dan terus bahagia. Cie. Nah, maka itu disebut dengan trust factor, guys. Nah, trust factor itu adalah hal-hal yang bisa membuat orang percaya walaupun mereka baru ngelihat kita pertama kali ya. Ibarat kata cinta pada pandangan pertama. Ya, karena penampilan bukan yang utama tapi yang pertama, maka Atinlah jawabannya untuk membuat hidup Anda semakin memesona. Loh, kok jadi iklan saya? Lanjut lagi ya. Malum, endorse terus. Nah, lanjut. Kemudian, ya teman-teman, bagaimana sih biar kita lebih dipercaya sama orang-orang baru nih, terutama para emak-emak yang kadang pergi arisan, kadang pergi ke pasar, everywhere, anytime, pakailah busana Atin. Ya, gitu. Jadi biar orang lihat, kok cantik banget. Oh iya, makasih, karena hari ini saya pakai Atin. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Yang pertama, bisa membuat orang percaya, Pak, mau beli produk kita karena sudah banyak yang pakai Atin, client list atau customer list. Jadi kita bisa kasih tahu nih, ya kalau perlu nih, mumpung ada Mbak Yusifa Enggriani yang kerjanya Senin sampai Minggu, Masya Allah, tinggal bilang, Mbak Siva, tolong dong kirim saya testimoni-testimoni yang udah pakai Atin. Wah, itu Mbak Siva bisa kasih satu komputer tuh buat ngasih datanya, saking banyak banget yang udah pakai Atin. Nah, itu namanya client list. Karena ada loh orang yang beli karena dia percaya yang pakai banyak, akhirnya dia ikut-ikutan pakai. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, orang mau beli barang kita karena social proof atau bukti sosial. Misalkan, oh followersnya banyak, Atin followers sudah 186.000. Oh ratingnya tinggi di toko oranye, di toko hijau, di toko ungu, di toko merah. Atau testingnya juga banyak. Nah itu namanya social proof. Sama kayak ibu-ibu ya, baru lihat martabak mungkin depan rumah baru buka, tiba-tiba martabaknya udah rame banget, akhirnya kepo ikutan beli. Nah itu namanya social proof. Maka ibu-ibu sekalian, mbak-mbak, mas-mas, kali-kali bikin keributan lah di WhatsApp, kali-kali bikin keributan lah di depan rumah ya. Kalau misalkan, jadi misalkan biar rame gitu ya, misalkan Mas Adi ya di depan rumah bakar ban Mas, sampai bannya itu kebakar besar, sampai keluar asap, nanti orang-orang pada kumpul, Mas-mas sambil teriak, tolong, tolong, tolong. Terus kan nanti orang akan tanya, ada apa Mas Adi? Ada apa Mas Adi? Mas Adi langsung bilang, ada gamis, ada sarimbit, ada hijab, ya dan lain-lain. Nah, udah deh langsung buka lapak di sana Mas. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Ya, mudah-mudahan Uni akan memanggil saya lagi karena webinar ini sudah semakin seru sepertinya isinya. Nah, hal ketiga kenapa orang mau beli nih guys, karena authority. Apa itu authority? Karena busana dari Atin itu banyak yang pakai atau banyak direkomendasikan oleh para KOL nih, oleh pakai mungkin selebgram atau pakai micro influencer. Nah, maka kita bisa kasih lihat karena kan ada aja ya Atin sudah banyak di endorse oleh para ustadz, ustazah gitu ya. Ya, kami sudah juga mulai endorse Atin sih, walaupun kami bukan siapa-siapa. Lanjut lagi. Ya, berikutnya apa yang bisa membuat orang beli, teman-teman? Yaitu adalah bukti. Ya, kita bisa kasih lihat ada orang baru transfer, misalkan ya, kalau misalkan baru ada yang transfer nih ke teman-teman, boleh itu di-up ke status. Alhamdulillah ada yang pesan, alhamdulillah pesan 3. Nah, akhirnya nanti orang penasaran, itu pesan apa atau kayak gimana. Nah, itu namanya bukti. Ya. Terus kita juga bisa menggunakan namanya media coverage. Kenapa sih orang mau membeli busana Atin nih? Para distributor, para reseller. Karena Atin sudah diliput di sana, di sini. Gitu. Ya, ada penghargaan dan sertifikasi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita sudah belajar 2 hal kunci bagaimana caranya jualan laris manis. Pertama, ketahui dulu nilainya, di mana jangan lagi menjual Atin hanya sekedar fungsi. Harganya murah, bahannya bagus, desainnya kekinian, itu baru sekedar fungsi. Tapi jualah sudah main ke area emosi. Orang beli sesuatu karena ingin makin cantik, ingin dia harinya lebih cerah, ingin merasa termotivasi, punya harapan yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Dan di Atin, kita sudah provide semuanya. Oke, dan terakhir, kita juga, teman-teman sekalian, ini tips ya, bagaimana caranya
buat yang masih ragu nih pas mau PO, gimana ya caranya teman aku mau PO, cuman karena PO-nya mungkin masih 2 bulan, 3 bulan, kok dia masih ragu-ragu ya. Nah, kalau ibarat kata jualan itu adalah di angka nomor 3, ternyata kita bisa loh nyediain dulu jualan yang nomor 2 dan jualan yang nomor 1. Nah, maksudnya apa? Jadi, mas-mas, mbak-mbak, bunda-bunda bisa menyediakan produk yang berbentuk gratis. Ya, misalkan, ya kita bisa kasih dulu katalognya Atin. Kita bisa kasih dulu video teaser tentang produk-produknya Atin. Sehingga akhirnya mereka di situ merasa, ih lucu banget ya, bagus banget ya, gitu. Ya, jadi pertama kali ketemu mereka jangan langsung dikasih harga tapi dikasih dulu ya misalkan katalognya Atin atau kita bisa undang mereka untuk datang langsung melihat katalog yang di print misalkan seperti itu. Nanti kami bisa banyak sediakan lead magnet atau produk-produk gratisan yang bisa membuat calon-calon pembeli teman-teman itu akhirnya nanti bakal beli dan beli lagi. Seperti itu ya. Dan ini juga tips kalau misalkan teman-teman jualan di WhatsApp, misalkan ya, saya yakin rata-rata pasti punya 100 kontak di nomornya. Bahkan kemarin Uni juga share ada yang kontaknya sudah ada 1.000, bahkan ada yang kemarin 7.000 kalau nggak salah tuh. Ya, nah maka dari 7.000 ini teman-teman, ya bunda-bunda, mas-mas, bapak-bapak, maka 7.000 ini bisa kita bagi menjadi 4 kategori. Ya, pertama, kita bagi 7.000 ini siapakah yang sudah beli dan siapakah yang belum beli. Misalkan dari 7.000 yang sudah beli ada 3.000 orang. Kemudian yang belum beli ada 4.000. Nah, berarti kita bisa fokus pakai 2 strategi. Kalau yang sudah beli, maka kita broadcast langsung. Udah tersedia lagi nih Bunda untuk lebaran berikutnya. Yuk tampil cantik lagi, tampil lebih asli bersama Atin. Langsung kata-katanya seperti itu. Karena mereka udah beli. Ya, ibarat kata kita mau pinjam uang nih, ya. Maka kalau kita pinjam uang sama orang yang udah dikenal kan kita bisa langsung nodong ya. Gue pinjam 100 ya, tolong transfer sekarang gitu. Nah, lain ceritanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita mau jualnya sama orang yang belum beli nih. Ya, berarti kita butuh cara yang lebih soft lagi yang nanti itu akan di-sharing oleh Mbak Nida. Ya, jadi kita bisa bagi 4 kontak kita. Pertama, ya, ketika kita punya kontak, pertama adalah cold. Berarti kalau kita tandain dia di cold, oh, ini orang kita jarang chatan sama dia, dia belum pernah beli. Terus kalau kita tanya, dia suka CLBK nih, chat lama beli kagak gitu, ya. Nanya-nanya aja gitu. Nah, yang kita pengen kan sebenarnya CLBK di sini nih, di nomor 3 dan 4. Ya, CLBK di sini adalah customer lama beli kembali. Cie ya gitu kan kita pasti pengennya itu ya. Nah, jadi hal yang kedua adalah kita bisa nandai nih kalau yang tadinya cold ya, dia diem-diem baik. Ya, yang warm dia itu kita udah sering chatan nih Mas Adi. Terus dia emang belum pernah beli, tapi dia bilang, "Di, gue mau pesen deh. Bentar ya, gue tanya dulu istri gue tanya anak gue tanya dulu eyangnya, kita mau warna apa, size-nya apa aja." Nah, kita bisa tandain dia di WhatsApp namanya dia udah warm, udah anget gitu ya. Sehingga nanti kalau ini ibarat kata proses, maka dari dia dingin, belum kenal, jutek, akhirnya dia udah mulai asik, mulai nanya-nanya produk, sampai akhirnya udah mulai asik, akhirnya dia mengerjakan, dia akhirnya DP, atau dia bahkan langsung lunasin, amin. Nah, terus berikutnya, dia bisa aja tuh, dia pesan lagi, namanya repeat customer. Kurang lebih seperti itu, ya, bunda-bunda, mas-mas, mbak-mbak. Nah, terus kalau di WhatsApp, itu tahapannya kayak gimana sih? Ya, ibarat kata kalau purchase ini adalah kita menikah, ya, ini kalau kita ingat zaman dulu ya, pas kita baru-baru awal menikah, maka kalau saya bilang purchase ini adalah menikah, maka greeting message ini adalah proses ta'arufnya teman-teman ya. Atau orang bilang mungkin ada beberapa ya pacaran lah misalkan ya gitu. Nah, maka teman-teman nanti harus punya salam atau greeting message yang bagus ya. Nanti itu mungkin kita bisa bahas di yang lain. Nah, tapi 80% waktu kita di WhatsApp itu ada di sini teman-teman. Di tahapan kedua yaitu view content ya. Nah, di mana view content ini adalah orang tanya-tanya nih, kita punya produknya apa aja, size-nya berapa, bahannya apa. Nah, itu di view content. Ya, jadi ini akhirnya menjadi 5 tahapan sampai yang kalau ibarat kata di sini menikah, maka view content ini adalah proses kita datang ke rumahnya, nanya sama bapaknya, nanya sama ibunya, atau kita jalan bareng. Nah, itu namanya view content.
Ya, add to cart kita bilang oke saya mau menikah tanggal sekian, check out adalah kita mulai DP gedung dan lain-lain, purchase akhirnya kita akad nikah sah, alhamdulillah transferannya masuk. Yuk lanjut jualan lagi bunda-bunda mas-mas ya. Nah, terakhir ya, ini kok saya jadi orang live ya. Kemarin saya nonton live-nya Atin, ya Allah jam 1 malam masih nge-live ya, luar biasa itu. Keren banget Atin, setiap saat seperti Rexona. Nah, kemudian ya teman-teman, terakhir kalau teman-teman yang punya CS, apa sih kerjaan CS yang bisa dilakukan? Nah, ini untuk para distributor mungkin yang sudah punya CS, tapi masih bingung, CS saya harus kerjain apa aja ya? Nah, para bunda dan mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ada 7 kerjaan yang bisa kita kasih ke CS loh, selain hanya balas chat. Nah, saya yakin pasti baru tahu ya. Kalau memang sudah tahu, berarti keren. Udah belajarnya udah banyak banget. Nah, pertama balas chat. Kalau balas chat sudah pasti keniscayaan ya, karena kan kita gaji dia untuk balas chat. Kalau dia nggak bisa balas chat, mendingan diganti aja sama yang lain atau minta Mbak Cipa untuk balesin chatnya. Nah, yang kedua adalah kita punya tugas untuk CS itu namanya follow up, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, nanti akan di-sharing sama Mbak Nida ya, buat para teman-teman di sini yang Mas Dandi, Mbak Nida, aku udah masuk nih, banyak yang kontak aku, tapi pas udah saya share katalognya, habis itu mereka read aja, gitu. Ya memang gitu, Pak. Dari 10 yang langsung beli, itu satu aja langsung beli, itu udah keren banget. Tapi nyatanya dari 10 yang masuk, biasanya nol bahkan. Karena apa? Kita baru ngebalas chat mereka di sini. Maka kita butuh follow up 10 ini, tanya besoknya dan lain-lain. Untuk apa? Akhirnya bisa aja mereka sibuk sambil ngurus anak, atau mereka sekarang lagi Zoom nih sama kita, padahal lagi pengen beli karena lagi sibuk. Nah, follow up gunanya adalah untuk ngingetin lagi, Bun, Pak, jadi belinya mungkin simpelnya kayak gitu. Tapi kita caranya ada yang lebih elegan. Akhirnya mereka sebenarnya punya uang tapi lupa karena kita follow up, akhirnya mereka beli. Seperti itu ya. Kemudian ada juga job desk namanya arrival nih buat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalkan ada yang udah beli, jangan lupa untuk kita chat lagi ya, chat kembali. Chat kembali ngapain? Minta testimoni. Ya, gimana setelah sudah pakai produknya nyaman, boleh dong foto bareng sama keluarganya, nanti kita up lagi, kita bilang makasih. Ya, ada update status, broadcast nanti yang akan kita bahas terus, ada komen status, dan juga ada report. Ya, kurang lebih seperti itu. Bunda-bunda, bapak-bapak, mas-mas, terima kasih. Ya, berikutnya adalah sharing nih dari Mbak Nida, gimana sih cara biar jualan itu makin laris manis untuk para emak-emak ya, karena emak-emak harus berhadapan dengan emak-emak nih ya. Ini istri saya siap sharing 12 tahun pengalamannya memimpin ratusan tim CS ya. Nah, silakan Mbak Nida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Dandi. Sebelumnya, terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan hadir ya, Masya Allah. Malam-malam gini, enaknya kalau yang lain malam-malam ngapain ya? Tidur ya. Tapi kita Masya Allah di sini bersama dengan Uni dan Uda, kita belajar bareng-bareng semuanya di sini. Kita berdoa dulu, semoga hari ini kita bisa mendapatkan banyak berkah, banyak hikmah ya, karena kita di dalam majelis ilmu nih. Katanya kalau di dalam majelis ilmu, hadisnya adalah Allah eh, berikan rahmat orang-orang yang di dalam majelis ilmu dan Allah kabulkan apa yang malaikat itu mengaminkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi malaikat-malaikat di sini lagi pada kumpul nih mendoakan supaya kita semua omsetnya naik luar biasa. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nida. Di sini bersama Mas Dandi ya. Sebelumnya saya guru saya ini dari Mas Dandi juga gitu ya. Jadi karena didorong oleh Mas Dandi, kalau saya tuh biasanya kita beda aliran. Kalau Mas Dandi aliran yang berbayar, jadi kayak pro-nya adalah di yang ngiklan-ngiklan. Nah, kalau saya lebih ke organik dan gimana sih kalau sales yang udah gimana caranya lead yang masuk itu bisa menghasilkan penjualan kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas mengenai gimana caranya biar teknik closing itu seperti apa. Nah, boleh Mas Dani dibantu untuk share screen mengenai skenario chat. Ya, yang prakteknya Mas Dandi. Ya.
Mas Dani masih di mute nih. Ya, Mbak Nida. Baik, saya share screen. Oke, ini dia Mbak Nida. Mbak Nida, waktu kita cuma 1 jam ya, tapi Iya, kayaknya iya. kalau kalau masih kurang boleh request ya, nanti teman-teman bisa langsung request ke Atin. Wow, sekarang Atin makin keren. Oh iya dong, kan kita lagi siap panen guys 2025. Let's go, cuan, 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 cuan. Gaskeun Mbak Nida. Ya, sebenarnya ini materi yang kalau kita mau sampaikan idealnya ya Mas Dandi kita bootcamp nih. Ini materi bootcamp yang 2 hari full day gitu ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita paling nggak dapat ya pengetahuannya dulu deh. Di detail prakteknya nanti kita boleh ya Uni ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita kumpulkan teman-teman yang mau belajar bareng. Nanti kita full konsen kalau mau membahas lebih dalam detail nanti kita bahas secara offline. Nah, tapi di online ini kita mau spill aja nih. Yang penting teman-teman punya bayangan gimana caranya dalam bertransformasi ini jualan laris manis di via online, via WhatsApp itu seperti apa sih? Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana caranya. Ya, yang pertama adalah teman-teman pastikan sudah mengetahui customer journey dari pembelian produk Atin itu sendiri. Jadi bisa jadi antara mitra yang satu dengan mitra yang lainnya itu customer journey-nya beda ya. Jadi apa sih yang disebut customer journey? Nah, customer journey adalah proses calon pembeli datang ya atau kita sebutnya biasanya dengan lead ya sampai terjadinya closing atau purchase. Nah, kita harus tahu customer itu datang dari mana dan sampai akhirnya dia bisa closing itu prosesnya bagaimana. Nah, ini kita harus tulis gimana sih caranya dia datang dari mana. Apakah kita dari iklan atau organik? Kita harus bisa memisahkan juga gitu. Berapa sih yang datang dari organik? Kalau iklan, iklannya tuh iklan dari yang mana? Gambar-gambar apa gitu ya. Lalu kalau apakah foto, apakah video, nah pastikan kita bisa tahu nih journey-nya dari mana. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting dari customer journey adalah reporting. Nah, ini banyak nih yang menjadi para PR-nya emak-emak nih ya, bahwa aku kan emak-emak, nggak 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 kepegang gitu ya, karena sambil ngurus anak-anak. Padahal report ini salah satu yang sangat penting sekali. Jangan sampai kita orderan banyak pas ditanya, Pak, ini closing dari mana? Waduh, nggak tahu gitu ya. Kalau rame tahu dari mana? Nggak tahu gitu ya. Nah, yang bahayanya adalah nanti ketika tiba-tiba sepi. Kenapa sepi? Hah? Nggak tahu. Nah, ini bisa terjadi karena reportnya kita nggak ada gitu ya. Maka report ini menjadi sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang bisa diukur itu harus, sesuatu yang bisa dinaikkan harus bisa diukur. Maka sama kayak kita mau diet nih misalnya. Oke, saya mau turun berat badan saya mau turun 10 kilo. Nah, tapi kalau kita aja nggak tahu berat badan kita saat ini berapa, maka gimana kita mau nuruninnya? Gimana kita tahu kalau kita nih udah turun berat badannya, kita berhasil atau enggak? Nah, kalau di jualan, gimana kita tahu produk kita akhirnya meningkat jadi laris atau enggak gitu. Nah, maka proses report ini yang penting banget gitu. Bahkan kalau nanti ada kesempatan ya kita akan jelaskan report itu kayak apa sih detailnya gitu ya. Reportnya tuh apa aja yang dilakukan gitu sama siapa. Nah, itu kita sudah ada sebenarnya tata caranya ya. Tapi yang paling simpel dulu deh buat PR mak-mak nih malam ini ya dan juga para suami yang support bisnis istrinya gitu ya, yang saling support, maka paling nggak kita tahu dulu deh ya customer journey ini dari mana, lalu menghasilkan omset berapa, ngiklannya berapa gitu. Sehingga kita tahu biaya yang dikeluarkan ternyata boncos gak ya? Jangan-jangan selama ini ngiklannya udah banyak, tapi ternyata wah boncos gitu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Lalu yang ketiga adalah FAQ. Nah FAQ ini adalah singkatan dari frequently asked question. Maksudnya apa? Pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, jangan sampai ternyata selama ini
Bunda-bunda CS kita ternyata kalau mau balas ya ngetik lagi. Ditanya produk Sarimbit ya dia ngetik lagi gitu ya. Nah pasti kan kita nggak seperti itu. Kita sudah punya formatnya. Kalau ditanya A, B, C, D, kita udah punya ratusan auto text gitu ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, kita udah punya semua kayak gitu. Nah selanjutnya adalah nggak cuma tentang produk, tapi layanan kita apa. Nah, ini pastikan para mitra nih, produknya sama semua, tapi value-nya antar mitra mungkin berbeda. Maka kita pastikan pelayanan kita juga harus ditingkatkan. Dari Atin kan sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan produk yang luar biasa ya. Di shootnya, Masya Allah ya, dengan modelnya yang berbagai macam, dengan harganya yang benar-benar affordable banget gitu. Nah, sekarang balik lagi ke teman-teman, pelayanannya seperti apa? Nah, itu menjadi PR masing-masing para mitra nih. Jangan sampai nanti ternyata produknya bagus tapi layanannya kurang. Maka di sini kita juga harus punya nih SOP mengenai pelayanan kita seperti apa. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ini biasanya prosesnya yang paling panjang untuk dikotak-atik. Apa itu? Itu proses mengenai pembuatan skenario chat. Nah, di skenario chat ini ada tiga hal yang nggak bosan-bosan ya kita menyampaikan kepada para sales. Ya, pertama adalah greeting message. Nah, greeting message ini adalah salam. Nah, boleh dong di komen. Saya mau tahu siapa sih di sini yang sudah menerapkan greeting message. Boleh di komen. Silakan di komen. Saya sebutkan namanya. Distributor dari mana gitu ya atau reseller silakan disebutkan. Siapa yang sudah menggunakan greeting message? Oke, silakan di komen. Saya mau tahu nih siapa aja yang udah. Atau kalau yang belum juga boleh. Saya belum nih, baru mau. Boleh ditulis di kolom komentar. Nah, ini Kanisa, saya sudah atau saya belum nih? Boleh, teman-teman. Saya mau tahu nih, banyakan yang udah atau belum nih? Kalau banyak yang belum, nanti saya jelaskannya lebih detail lagi. Oke. Oke, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang baru mau ya. Oke, sudah tapi manual, ketik lagi. Oke, berarti itu namanya belum ya. Kalau greeting message ini yang dikeluarkan adalah otomatis ya. Boleh Kak Siva, boleh dibantu nomor dari Atin yang sudah menerapkan greeting message. Boleh cantumkan di inbox ya. Kak Siva ditaruh di meeting grup chat nomornya berapa. Nah, teman-teman boleh coba di chat dan kita lihat keluar nggak nih WA otomatisnya. Ya, silahkan teman-teman cantumkan. Nah, ini pertanyaan bagus dari Kanova. Harus pakai WA bisnis ya, Kak? Betul sekali. Soalnya masih pakai WA biasa. Nah, ini nanti boleh nanti kita harus audit nih. Uni, siapa yang udah menggunakan WA bisnis, siapa yang belum. Karena banyak fitur-fitur yang kalau di WA biasa itu nggak ada. Maka penting banget buat kita untuk mengubah WA biasa jadi ke WA bisnis ya. Boleh Kak Syifa cantumkan nomornya di grup chat ya, di chat yang di inbox. Nah, ini udah cantumkan nih. Boleh teman-teman di WA supaya tahu. Pas di WA, twing, langsung muncul ada greeting message-nya. Nah, oke, di sini saya mau menjelaskan nih mengenai format yang ada ya. Ini kita sudah riset, bisa dibilang kita sudah membina ribuan ya, ribuan sales dan menghasilkan ratusan miliar. Dari kalau di total-total semua ini udah ada ratusan miliar nih kita menghasilkan. Dan apa aja sih yang kita riset gitu ya? Salah satu yang kita riset adalah greeting message ini. Jadi ini sangat mempengaruhi nih teman-teman. Banyak yang bilang, chatnya pada dibaca aja nih. Nah, jangan-jangan betul akhirnya calon customer cuma ngebaca aja. Kenapa? Ya, ternyata greeting message kita nggak ada gitu ya. Fitur salam otomatis kita nggak ada. Maka ketika ngechat kita, ya nunggu CS-nya bales gitu ya. Padahal belum tentu CS-nya standby terus. Ya, maka pastikan fitur greeting message kita nyala. Nah, setelah kita memastikan nyala, kita tahu nggak nih syarat fitur greeting message ini nyala? Syaratnya ada dua. Ada yang tahu apa aja? Kalau yang tahu boleh nih tulis di kolom komentar.
Ya, syaratnya tuh ada dua. Pertama adalah baterainya nyala ya, baterainya ada full gitu, bukan full sih, yang penting ada baterainya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ada paket datanya. Nah, paket data atau sinyalnya lewat connect ke WiFi gitu ya. Maka kalau di kita itu ada SOP, kalau baterainya sudah 60%, maka pastikan harus dicas. Ya Kak Siva ya, jangan sampai nanti akhirnya udah kita setup, nggak taunya ya, WA-nya mati nih karena baterainya habis atau paketnya mati gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mau tahu nih formula yang paling ideal. Nah, kita ada tiga hal yang harus ada. Yang pertama adalah salam kenal, lalu yang kedua adalah trust factor, yang ketiga adalah call to action. Nah, jangan sampai kita membuat greeting message, isi pertanyaannya tuh nggak penting. Kita cuma nanya, ada yang bisa dibantu? Nah, itu pertanyaan paling basi sedunia. Jangan kasih pertanyaan itu ya. Maka kita harus ada salam kenalnya. Assalamualaikum. Ini contoh ya kalau misalnya sekolah gitu ya. Perkenalkan namanya siapa? Sebutkan ya. Sebagai apa nih? Jadi nyebutnya jangan admin, jangan CS ya. Boleh nih. Kalau di kita dulu di fashion kita nyebutnya sales advisor. Karena kita memberikan advice kalau baju padu padannya cocoknya yang ini, kalau bentuk badannya seperti ini, BB-nya seperti ini, cocoknya baju yang seperti ini. Maka kita lebih dari sekedar admin, maka kita menyebutnya sales advisor, penasehat penjualan, ya. Nah, setelah itu sampaikan bahwa kita sales di mana nih, advisor di mana? Di mana? Silahkan disebutkan nama online shopnya atau nama tokonya. Nah, itu salamnya ya. Lalu yang kedua adalah trust factor. Nah, trust factornya apa? Jangan sampai online shop kita itu ternyata nggak ada trust factornya. Jadi ya udah nggak ada bedanya dengan toko-toko yang lain gitu ya. Orang juga kalau masuk ke online shop kan belum tentu langsung yakin ya, apalagi untuk orang yang awal. Maka pastikan kita yakin nih gitu. Mas Dandi boleh ini share screen-nya off. Nah, ini oke, Mas Dandi masih di mute. Saya mau share screen yang tentang punyanya Atin langsung nih Mbak Nida. Boleh-boleh. Saya ambil ya. Nah, kalau Atin nih menggunakannya seperti ini ya. Dan ini memang kita sampaikan juga kepada tim dari Atin ya bahwa ini silakan dikotak-atik gitu ya. Kita memberikan rumusan sebagai kerangka berpikir aja, tapi teman-teman boleh kotak-atik nih mana yang paling tepat gitu ya formatnya. Nah, kita memberikan format ya kerangka berpikirnya. Ya, ini ada salam, lalu ada trust factor ya, Muslim Syari Trendy yang sudah terpercaya dari tahun 2016 ya. Ini kita bisa sampaikan, wah ini udah dari tahun 2016 loh, berarti kan terpercaya dan bisa kemarin Uni bilang bahwa kita ini nggak pernah lewat dari Lebaran. Nah, itu kan berkaitan dengan sarimbit ya. Itu penting banget nih karena orang takut ya kalau pesan baju Lebaran ternyata udah Lebaran bajunya belum datang. Nah, arti ini yang amanah banget nih, nggak pernah lewat gitu ya. Nah, selanjutnya menyediakan produk. Nah, sebutkan nih produk kita apa aja. Ya, karena bisa jadi dia datangnya dari iklan sarimbit. Tapi kalau dia tahu kita ada buat yang anak-anak, wah ternyata dia mau. Ada yang Korean dan home dress, nah, ternyata dia mau. Maka kita mencantumkan di sini ada produk apa aja. Ya, benefitnya apa yang bisa dilakukan, yang bisa didapatkan. Nah, selanjutnya adalah call to action. Jangan sampai kita membuat greeting message tapi tidak ada pertanyaannya. Nah, syarat pertanyaan dari greeting message ada dua. Yang pertama adalah pertanyaan itu harus mudah dijawab. Yang kedua adalah harus esensial. Nah, maksudnya apa esensial? Maksudnya harus penting gitu. Jangan sampai kita nanya, mudah sih dijawab, tapi nggak penting-penting banget. Nah, maka jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya ini nih. Tadi ada yang bertanya nih, gimana ya Kak? Seperti apa pembeli lain juga seperti itu nggak ya? Malah saya suka hapus balasan otomatis yang sudah kekirim sama customer. Karena kalau menurut Kak Afrina nih, kalau misal di chat sama mesin nggak suka gitu ya. Nah,
ini kan yang dijawab sama mesin hanya greetingnya aja gitu. Jadi kalau misalnya greetingnya aja ini karena hasil riset kita 50% orang yang pesan itu kalau misalnya nggak ada greeting message-nya, tidak dijawab langsung, maka dia akan pindah ke vendor yang lebih cepat menjawab. Nah, kalau Kak Afrina tim CS-nya bisa, oke, lead-nya masih sedikit mungkin ya, kalau sedikit kita masih bisa benar-benar fast respon gitu. Tapi kebayang kalau lead yang masuk itu ada ratusan, ribuan, teman-teman udah siap belum? Maka kalau nggak sampai kalau kira-kira masih kepegang gitu ya dan merasa lebih nyaman tanpa greeting message, itu boleh-boleh aja gitu ya. Kalau misalnya, oh ini lead-nya banyak banget, kita akan kewalahan kalau kita nggak bisa fast respon, maka kita merekomendasikan menggunakan greeting message. Balik lagi ini kita berdasarkan riset ya. Teman-teman boleh pakai yang sesuai dengan karakter yang paling banyak dari pelanggannya gitu. Alhamdulillah kita udah membersamai banyak. Nah, ya ini penting juga nih ya, bahwa greeting message-nya ini jangan sampai terkesan itu robot gitu ya. Maka kita menggunakan kalimat-kalimat yang friendly gitu ya. Kalimat yang sesuai dengan bahasa manusianya kita. Bahasa CS-nya kayak apa sih gitu. Jadi memang yang kita gunakan, yang kita ajarkan adalah bagaimana kita ini memang otomatis sih gitu ya. Tapi kita tetap kemas bagaimana ini terlihat seperti manusia gitu ya. Maka ini yang kita akan pelajari hari ini. Nah, selanjutnya kalau greeting message-nya udah sesuai format ya. Boleh Mas Dandi selanjutnya kita membuat skenario chatnya. Jadi jangan sampai nanti CS kita hanya dibekali dengan oke nanti kamu kalau kalau ada yang balas ya udah balas sekenanya aja. Nah, maka kita harus ada skenarionya. Skenarionya itu ada dua hal yang harus kita berikan concern ke sana ya. Yang pertama adalah kaidah, lalu yang kedua formula. Nah, di kaidah ini ada gaya bahasa, ada emot, ada panggilan CS, ada sebutannya, ada panggilan, ada layout home-nya. Lalu selanjutnya adalah formula. Nah, formula adalah ada bold atau capital, ada italic, ada formula pertanyaan, dan juga ada rules. Jadi kalau kita ngobrol sama orang aja, kita maunya orang itu atraktif ya, maunya orang itu ngomongnya nggak ngebosenin. Maka kalau chat juga kayak gitu, jangan sampai kita chatnya ngebosenin nih gaya bahasanya tadi ya. Betul kata Kak Afrina ya, gaya bahasanya kalau kayak bot saya nggak suka. Nah, maka kita harus tentukan gaya bahasa yang mirip dengan kita itu gaya bahasa seperti apa. Nah, oke. Oke. Jadi sama nih kayak kita ngobrol juga ya. Kalau kita ngobrol kan kita maunya eh, orangnya atraktif ya. Apa murah senyum gitu ya. Sama kalau di chat juga gitu. Kita mau lihat visual orangnya, maunya orangnya juga kalau di chat ya ada emotnya dong. Maka penting banget buat kita untuk ada emotnya, gaya bahasanya seperti apa, panggilannya ya. Ini sekilas aja teman-teman supaya tahu bahwa kita harus menentukan ini loh ya. Gitu dari gaya bahasa, emoticon, panggilannya jangan sampai panggilannya CS aja gitu ya. Tapi kita naikkan levelnya gitu. Apakah sales advisor ya. Silakan nanti kita tentukan masing-masing dari distributornya mau menggunakan namanya apa. Nah, selanjutnya adalah oke. Ya ini karena waktu kita terbatas nih, boleh kita langsung ke oke, ini terakhir deh Mas Dandi ya, saya izin satu slide lagi bahwa menurut hasil riset ya, itu cuma 2% loh teman-teman yang akhirnya closing dari chat pertama. Maka pastikan kita itu melakukan follow up karena apa? 98%-nya itu berhasil closing karena di follow up. Maka kita harus senantiasa nge-follow up. Tentunya follow up-nya dengan smooth ya. Jangan sampai kita nanya jadi beli apa enggak, jadi beli apa enggak ya. Tapi kita harus dengan cara yang smooth gitu ya. Nah, ini banyak yang perlu kita perhatikan nih. Pertama,
Kalau mau chat itu terus berlanjut, maka pastikan kita bertanya nih di akhir, selalu mengakhiri dengan pertanyaan. Ya, yang kedua adalah dengan metode yes yes. Yes yes itu memberikan dua pilihan, kita mendistraksi orang yang tadinya yes no ya, dia berpikir dia beli atau enggak, yes beli atau no enggak, akhirnya kita membuat mendistract orang akhirnya jadi yes yes, dia pasti beli. Apakah dia mikirnya, oke, aku berpikir jadinya COD atau transfernya ke Mandiri atau BRI gitu ya, atau hal-hal yang dua opsi lainnya yang ujung-ujungnya sebenarnya dia akan beli juga sih gitu ya. Nah, ini hasil riset kita juga ternyata best option ya. Orang itu cenderung akan memilih di pilihan terakhir. Maka pastikan best option yang paling menguntungkan buat kita letakkan di akhir ya. Chat kita juga jangan sampai koma ke samping, maka turunkan ke bawah karena mata orang saat membaca itu lebih nyaman poin-poin ke bawah. Dan selanjutnya, satu percakapan jangan sampai ada banyak yang diomongin nih. Maka satu gagasan utamanya aja dalam satu percakapan. Satu paragraf juga tidak lebih dari 3 sampai 4 baris gitu. Maka supaya nggak ngebosenin juga ya. Bayangin kalau saya malam-malam nih ngajarinnya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat skenario chat. Nah, gimana perasaannya? Bosan banget pasti kan? Nah, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk naik turunin volume. Saya berusaha senyum terus ya. Sama, di chat juga gitu. Ada bold, italic, ada penekanannya. Terus ada emoticonnya. Tujuannya apa? Supaya kita atraktif. Orang nggak ngebosenin. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang yang paling inti nih. Gimana sekarang sih, Kak, Mbak? Kalau kita mau ngechat nih, kalau chatnya ada ribuan nih, kayak Kak Shiva nih. Kak Shiva total ada banyak banget ya Kak Shiva ya. Total handphonenya ada banyak, kontaknya ada banyak. Kebayang nggak kalau harus melakukan follow up satu-satu gitu. Nah, maka ini kita akan, Mas Dani akan mengajarkan gimana cara cepetnya nih kita nge-follow up, tentunya dengan follow up format yang smooth ya. Nah, diajarkan nanti Mas Dani gimana caranya nih, pakai tools apa. Nah, dari Atin memfasilitasi gratis ya Uni ya. Ini baik banget nih Uni nih. Jadi teman-teman nanti akan diberikan aplikasi satu persatu untuk menjual produk Atin. Ya, nah ini silakan Mas Dandi. Kita akan demokan gimana nih caranya. Monggo Mas Dandi. Terima kasih Mbak Nida, Masya Allah. Yes, kita lanjut untuk sharing tentang WA-nya ya teman-teman. Jadi kemarin sudah di-share ya sama Mbak Siva sama Uni ya mengenai aplikasi WA-nya ya teman-teman. Habis ini tenang aja, kita masih ada sesi-sesi pertanyaan teman-teman ya buat yang mau curhat mengenai tentang penjualan ya asal jangan curhat yang lain ya. Kami akan menerima sampai jam berapa ya? Terserah ya ibu-ibu ya sampai 62 peserta ini semuanya sudah merasa oke, saya sudah semakin yakin ya, saya siap jualan atin semakin laris. Yes. Jadi bunda-bunda, mas-mas kita akan demo bagaimana sih cara memakai tools WA ini ya, biar lebih kebayang gimana caranya untuk ngechat terutama yang punya kontaknya sampai 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 20.000 nomor. Nah, pertama teman-teman pastikan untuk yang WA-nya itu sudah terinstall nanti seperti ini ya. Saya akan benar-benar dari awal banget ya. Pertama, WA ini hanya bisa dipakai di laptop, teman-teman. Jadi belum bisa dipakai di handphone atau di tablet. Ya, apalagi kalau tabletnya merek lain. Ya, itu nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi, hal pertama adalah teman-teman akan diberikan link untuk menginstal WA-nya ya. Saya kirimkan sekarang aja. Jadi teman-teman nanti bisa langsung untuk install ya di aplikasi di browsernya ya. Nanti juga buat teman-teman di sini mungkin yang merasa, aduh saya boleh gak untuk ngulang lagi dan lain-lain. Nanti kami akan buatkan videonya ya teman-teman. Spesial buat nanti para distributor dan reseller Atin tersayang tercinta. Kami akan buatkan videonya nanti dari awal banget ya. Sampai akhirnya cara pakainya kayak gimana ya. Jadi saya akan kirim dulu sementara untuk linknya teman-teman. Saya akan taruh di kolom chat ya. Set.
Nah, itu dia. Jadi nanti bisa, oke Mbak Ike Cirebon, Alhamdulillah. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Saya doain Mbak Ike dan yang lain-lain ya. Makin bersyukur, makin makmur, makin subur. Yuk, mari. Lanjut lagi. Yes. Nah, oke. Jadi hal yang pertama, kalau kita udah install tadi ya, ini akan muncul di sebelah sini. Kemudian nanti teman-teman tinggal login username sama passwordnya. Nah, nanti Mbak Siva ya, atau Mbak Yola nanti yang akan berikan username sama passwordnya ya. Seperti ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas yang kalau mau buka m-bankingnya kan pasti login dulu tuh. Nah, sama WA-nya juga login dulu ya. Tapi kalau misalkan lagi login m-bankingnya jangan lupa ya transfer ya ke Atin ya. Semangat untuk bisa banyak lagi jualannya ya gitu. Oke, apaan sih saya? Kita lanjut lagi ya. Nah, berikutnya, jadi kalau kita sudah login nanti bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan tampilan web WhatsApp biasa teman-teman, itu tampilannya seperti ini ya. Kalau kita melihat ya tampilannya, saya ulang dulu. Set. Wah, dia nggak hilang. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi nanti web WhatsApp-nya akan muncul seperti ini. Ada tambahan di sebelah sini teman-teman. Nah, saya akan share 4 fitur utama kenapa sih kita harus pakai tools ini agar jualan teman-teman itu cepat. Sehari bisa langsung dapat omset 10 juta, 20 juta, 100 juta, bisa. Terutama untuk kontaknya yang banyak. Ya. Nah, pertama, buat teman-teman yang, aduh saya pegel banget kalau harus satu-satu saya ngechat teman-teman saya. Mas Dandi, saya punya kontak itu ada 3.000, gimana caranya ya? Terus saya belum save-savein. Gampang. Jadi setelah login WA-nya, teman-teman bisa ke fitur yang ini namanya, Scrap. By the way, Mbak Syifa, layar saya aman? Kelihatan? Aman ya? Oke, siap. Oke, nah, di fitur Scrap ini teman-teman, sesuai namanya, jadi Scrap ini kita bisa ngumpulin semua nomor di WhatsApp kita dalam satu kali klik. Nah, ya, saya kasih lihat teman-teman. Jadi, saya tinggal pilih di sini, ya. By the way, ini bahasanya baru ada bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi, nggak apa-apa. Ya, karena saya yakin di sini para distributor dan reseller Atin sudah pada jago. Ya, bahasa Inggrisnya. Minimal udah nonton drakor setiap hari. Nah, oke. Jadi, habis pilih yang scrap, maka berikutnya adalah pilih yang sini, export all kontak. Ya, jadi ambil semua kontak di WhatsApp saya. Simpelnya gitu. Saya klik, set. Nah, masuk tuh. Saya punya kontak ada 627. Langsung semuanya guys masuk. Udah dapet. Habis itu tinggal scroll ke bawah lalu klik download to Excel. Set. Masuk Excelnya, saya cek foldernya. Pas saya buka teman-teman, semua nomor yang ada di kontak WhatsApp teman-teman itu akan langsung keambil. Nah, kita bisa lihat ya, tuh lihat ada 600 lengkap dengan namanya. Masya Allah, nikmat banget kan? Jadi teman-teman, ini tahapan pertama sebelum kita akan menjapri atau membroadcast kontak teman-teman semua ya. Jadi pertama adalah kita scrap dulu datanya. Kita ambil nomornya dulu ya, daripada japri satu-satu Bu, capek banget ya. Nah, kalau udah datanya keambil, kita balik lagi nih ke WA CRM-nya. Berikutnya kita lanjut ke fitur kedua, yaitu namanya adalah broadcast. Ya. Nah, apa sih bedanya broadcast yang ada di WA CRM dengan ada broadcast di WhatsApp? Kalau tadi ada beberapa teman-teman yang bilang, aduh saya belum pakai WhatsApp bisnis nih, saya pakai WhatsApp biasa, bisa gak pakai WA CRM? Bisa. Ya. Cuman kalau pakainya WhatsApp biasa, itu nggak ada fitur-fitur kayak quick reply, quick message tadi, sayang banget lah gitu. Jadi ibaratnya kalau kita bisa masuk surga Firdaus, ngapain kita ngambil surga yang lain gitu. Kita harus ngambil yang paling tinggi gitu. Nah, sama ya kita bisa memaksimalkan fitur WhatsApp terbaik itu pakai WhatsApp bisnis untuk jualan. Ya, lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini sudah diinstal ya Kak Hanifah. Alhamdulillah sudah install dan login. Mantap, alhamdulillah sudah install. Mbak Rani, oke, siap. Berarti udah standby banget nih. Siap. Saya ulang ya. Jadi pertama pakai scrap, klik tombol scrapnya. Kemudian pilih select type, klik export all contact from chat list. Setelah itu, langsung scroll ke bawah, pilih download to Excel. Set. Excelnya sudah terbuka, kemudian buka foldernya seperti ini, lalu pilih file yang paling atas. Maka Excelnya sudah terbuka semua seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita sudah punya semua nomornya. Setelah itu langkah kedua untuk membroadcast, ya. Tapi nanti jangan langsung broadcast ya guys. Takutnya nanti beneran ke broadcast semua karena ini langsung live ya. Beneran. Yang boleh live hanya jualan aja. Kalau ini jangan langsung dulu. Cukup lihat saya dulu ya. Gitu. Nah, sudah di-scrap datanya, berikutnya kita ke broadcast di menu di sini, broadcast ya. Broadcast, kemudian kita pilih
download template. Pilih download template, lalu kita buka template yang tadi sudah kita download nih. Ya, buka nih templatenya, ada di folder download ya. Buat yang pakai Windows sama aja, cari folder downloads, kita klik 2 kali, lalu terbuka seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, kita klik yang di nomor 2 di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Saya zoom dulu. Klik di baris kedua seperti ini ya, di baris kedua, lalu klik kanan, lalu delete atau hapus. Set. Nah, seperti itu. Karena sudah hapus, berikutnya kita kembali lagi ke nomor yang sudah kita scrap tadi ya. Lalu kalau di sini saya pakai yang MacBook, saya pakai Command Shift bawah. Nah, itu langsung ke bawah. Kalau misalkan teman-teman yang pakai Windows, itu bisa pakai Control Shift atas. Atau Mas Dandi, saya manual aja. Oke, diklik di sini, di drag ke bawah seperti ini ya. Sambil istighfar, astagfirullahaladzim, 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 karena 600 ya, saya sedikit. Kalau yang 6.000 itu lumayan, istighfarnya udah banyak banget. Ya, selain dosanya keampunin, omsetnya juga naik. Nah, oke, siap. Ya, kayaknya saya udah mulai cocok nih kalau nge-live di Atin. Oke, nah kalau sudah, berikutnya Bapak-Bapak Ibu, kita klik kanan, kemudian kita copy. Ya, sini kopinya ya, jangan ke dapur, itu kalau mau buatin kopi buat Pak Suami. Nah, di sini kopinya klik kanan, lalu kita balik lagi ke yang template ini. Kemudian di bagian C2 atau di bagian nomor telepon, diklik kanan, lalu paste. Ya, nah seperti ini ya. Jadi sudah muncul semua nih nomornya 600. Kalau sudah, kita pencet Control Save atau Command Save atau File Save. Set, sudah. Habis itu kita tutup aja, tutup lagi Excelnya biar kita nggak pusing kebanyakan jendela yang dibuka ya. Karena ini udah malam, bahaya terlalu dingin dan takutnya ada kelelawar masuk kalau jendelanya dibuka. Nah, habis itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah kita sudah masukkan nomornya, berikutnya adalah kita impor di sini ya. Tapi kita impornya impor file ya, bukan impor beras. Nah, udah impor file, habis itu pilih yang template-nya tadi di sini. Klik 2 kali, set. Nah, Bim salah Bim, alhamdulillah masuk semua nomornya. Lihat ya, ada 600 nomor masuk guys. Sudah masuk. Kemudian kita tinggal masukin pesannya ya di sini. Pesannya adalah kita bisa pakai 2 format pesan teman-teman. Pertama, yang lain para distributor teman-teman cukup memperhatikan dulu ya. Jadi nanti praktiknya kita bisa ulang lagi atau kalau nanti yang berkenan ya, loginnya sebelah mana Mbak Vina? Nanti sebelah kanan atas. Nanti saya bantu. Buat teman-teman yang berkenan, saya akan langsung pakai laptopnya teman-teman. Jadi teman-teman yang akan share screen ya. Jadi siapin, tolong pastiin sudah di depan laptop, internetnya cukup stabil ya. Habis ini kita akan nonton Netflix bareng. Salah, habis ini kita akan praktek WA-nya bareng ya. Gitu. Saya lupa itu agenda saya sama istri habis ini. Nah, habis itu ya, jadi tadi kita tinggal masukin pesannya teman-teman di sini ya. Jadi kalau kita mau masukin katalog, kita tinggal masukin media. Contoh misalnya kita hanya mau say hi gitu ya. Halo, assalamualaikum. Gitu. Misalkan seperti itu ya. Nah, udah teman-teman kita tinggal pencet send broadcast, maka nanti pesannya akan langsung kekirim. Nah, saya untuk coba boleh saya akan versi manual ya. Saya masukin nomor handphonenya biar teman-teman lebih kebayang. Boleh di sini share di kolom chat yang berkenan. Tolong kirim nomor handphone CS-nya atau nomor kirim para bunda dan mas-mas untuk saya coba pakai fitur broadcast-nya biar lebih kebayang. Boleh di share nomor handphonenya. Kalau boleh pakai 62 ya, karena kita masyarakat 62. Ya, seperti di lagu-lagu yang lagi viral itu. Oke, siap. Baik ya, 08. Oke, siap. Oke, kalau semuanya 62, ada 62. Ini kebetulan 63 ya. Oke, cukup kalau sebanyak itu kopinya nanti saya nggak selesai-selesai ya. Udah segitu aja dulu, ampuni saya, mohon maaf ya. Udah cukup segini aja dulu ya. Baik, baik, cukup, cukup. Iya, makasih. Saya kopi satu-satu dulu ya. Cuman saya harus pakai 62 ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, saya cukup PR nih ya. Saya hela sebentar, sakedap. Nah, oke, 62, saya copy, saya taruh di sini. Satu orang pertama, namanya adalah Aprida. Saya masukin juga di sini Aprida namanya. Aprida, ya.
Oke, saya tambahkan row baru. Nah, saya masukin lagi berikutnya adalah Mas Adi. Waduh, Mas Adi dari tadi aktif banget. Makasih Mas Adi. Mas Adi mirip sama saya. Saya Dadi Kurni Adi ya. Jadi kita saudara tapi beda ibu dan bapak. Nah, oke berikutnya 62. Oke, kita copy lagi sini. Lalu saya tambahkan Mas Adi. Ya, berikutnya ada Mbak Rizka. Saya copy juga Mbak Rizka. Ya, saya tambahin 62. Saya tambah row baru. Ya, ini versi manual banget ya, guys. Kita harusnya jangan kayak gini. Ini saya hanya mau nyontohin broadcastnya tuh bisa otomatis gitu. Ya, namanya Mbak Rizka. Oke, dan satu orang lagi, Mbak Sabila, atau kita ganjil aja ya. Biar enak. Set, Mbak Sabila. Oh, Mbak Sabila udah pakai 62. Makasih, Mbak Sabila. Oke, mungkin saya cari lagi, ada lagi ya yang 62. Nah, ada nih. Mbak Aprida udah diganti. Nah, Mbak Yunita Bekasi ya. Temennya Yunita Yura nih ya. Siap. Oke, saya tambah lagi row-nya. Namanya adalah Yunita. Sip. Aku bisa Yura. Hore. Oke. Sip. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 udah masuk ya. Jadi ini ceritanya broadcastnya teman-teman yang mau di broadcast orangnya. Ibarat kata ibarat kata WA adalah pistol, tembakan, maka ini adalah pelurunya yang mau kita tembak. Nah, habis itu saya masukin ya. Yuk belajar WA bersama Atin. Bersama Atin, kita semakin kaya dan bahagia. Amin. Oke. Oke, ceritanya seperti ini ya teman-teman. Jadi fitur broadcast itu adalah kita tinggal masukkan nomornya tadi dari Excel yang sudah kita scrap atau teman-teman sudah punya data, kemudian kita bisa pindahkan. Lalu kita masukkan di sini adalah kata-katanya. Kita juga bisa masukkan gambarnya teman-teman. Nah, biar lebih kerasa private, bisa kayak langsung kita panggil namanya. Yuk, misalnya gini ya. Yuk, terus saya tambahkan di sini name atau nama. Yuk, name. Ya, oh dia munculnya di bawah. Baik, bentar. Contoh ya. Masukkan name-nya di sini. Oh, dia adanya di bawah. Nggak apa-apa. Saya copy aja di sini. Nah, oke. Habis itu langsung pencet send broadcast. Yes, agree. Nah, maka kita langsung ke inbox. Lalu kita cek di sini. Oke, sebentar. Maaf. Tadi saya lupa. WhatsApp-nya saya buka dua. Dia nggak bisa kalau buka dua. Ya, tadi saya bukanya di sini. Saya cek dulu. Oke, ya. Masih jalan ya. Nah, broadcast-nya kita bisa lihat. Harusnya dia jalan. Kalau nggak jalan, tadi. Oke. Ya, berarti paling enak kita ngajarin langsung aja ke teman-teman yang mau. Boleh di kolom chat siapa yang sudah ready untuk belajar langsung dari laptopnya untuk share screen, belajar pakai WA. Itu lebih enak ya kayaknya ya Mbak Cipa ya. Jadi dia bisa langsung ngerasain sendiri, oh gini cara pakainya. Oke, oke, gampang banget. Saya langsung jualan. Tapi saran saya jangan broadcast jam segini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah malam. Takutnya udah mulai bobo. Belum login Mbak Yunita. Oke, mungkin Mbak Siva bisa bantu Mbak Yunita atau ada teman-teman lain yang sudah login tadi katanya di UHRM-nya. Boleh, biar langsung share screen-nya. Ada yang ready? Biar langsung dibantu. Yang lagi di depan laptop, terus sudah login WA CRM-nya. Oke, Mbak Hanifa, yuk bisa share screen. Iya, belum login. Ini mirip up WhatsApp broadcast kah, Coach Dandi? Betul sekali, Mas Adi. 100.000 rupiah dalam bentuk terima kasih. Ya, jadi betul itu mirip seperti WhatsApp. Ya, jadi ini enaknya adalah dia sudah nempel langsung sama web WhatsApp-nya. Ya, jadi udah lebih simpel. Kita nggak perlu lagi scan-scan barcode. Udah langsung kita nempel dan lebih ringan. Ya, oh Mbak Hanifa udah login. Boleh Mbak Hanifah, kalau sudah login, berkenankah untuk share screen-nya Mbak Hanifah, biar sekalian kasih contoh langsung caranya gimana. Baik, saya yakin gimana, maaf gaptek. Oke, siap. Tenang aja Mbak Hanifah ya.
Tenang, gaptek itu kata kerja. Dari gaptek kalau belajar terus jadi high tech. Ya, tenang aja Mbak Hanifah. Bersama Atin kita bisa. Oke, ya. Jadi caranya tinggal ke bagian share tuh yang ada panah hijau di tengah bawah. Kan ada tuh, ada bentuk share. Nah, Mbak Hanifah bisa langsung share screen-nya. By the way, udah dibuat belum semua partisipasi bisa share screen? Oh, udah bisa nih sama Mbak Sipa. Udah bisa. Udah ketemu Mbak Hanifah, ada di kanan bawah. Ya, Mbak Nisa. Nah, kalau Mbak Nisa bisa juga boleh ya. Pokoknya siapa duluan, Mbak Hanifah atau Mbak Nisa yang bisa share screen, langsung kita eksekusi. Oh, maaf, saya Zoom pakai HP. Astagfirullahaladzim, sabar ya Dandi ya. Nah, itu bisa. Siap, oke. Gak apa-apa, Mbak Hanifah. Saya sudah Siap, lebih sabar oke. sekarang. Gak apa-apa, Mbak Hanifah. Saya sudah lebih sabar sekarang. Mbak Nisa harus share screen-nya yang all screen, Mbak. Harus share screen-nya yang all screen, Mbak. Suara saya double nih di Mbak Nisa. Suara saya double nih di Mbak Nisa. Gimana ya, saya ngomong tapi di situ kedengeran juga. Gimana ya, saya ngomong tapi di situ kedengeran juga. Nyaman nggak Mbak kalau saya begitu? Nyaman nggak Mbak kalau saya begitu? Harus pakai headset berarti. Iya Harus pakai mungkin. headset berarti. Iya mungkin. Oke. Screen-nya jangan pakai audio. Screen-nya jangan pakai audio. Kali coach. Oh, yang hijau itu mungkin Mas Dandi, hijaunya di. Oh, yang hijau itu mungkin Mas Dandi, hijaunya di. Kali ya. Kali ya. Yang samping stop share. Yang samping stop share. Oke, ya karena mantul ya, mantap betul. Ini jadi ini nih, karena kalau ngomongnya mantul-mantul jadi bingung ya. Hmm, baik, sebenarnya ada dua cara ya. Saya lanjutin aja dulu cara pakainya, teman-teman lihat, atau nanti besok kita langsung buatkan video tutorialnya mungkin ya, Mbak Siva, Uni ya. Jadi kita mungkin di pertemuan malam ini kalau berkenan ya, mungkin ada juga karena kan ada yang masih pakai HP, jadi baru lihat belum kebayang ya. Nanti kita akan buatkan satu video aja kita taruh di YouTube ya, kurang lebih itu tutorialnya 5 menit cara pakai semuanya atau kita potong video-videonya kalau mau broadcast begini, kalau mau balas otomatis seperti ini gitu ya. Laptop saya nge-lag mas, halaman tidak merespon. Oh kalau itu gampang, tinggal kontak Uni, kasih alamat, nanti dikirimin laptop baru ya. Tapi minimal omsetnya berapa dulu ya, kalau enggak gitu. Mau dipotong-potong Mbak Cece, oke siap Mbak. Nanti kita potong-potong biar lebih gampang diolah ya. Tuh siap, aman. Oke, berarti saya izin, saya tuntaskan dulu saja ya. Gimana sih cara pakai WA biar teman-teman lebih kebayang. Saya izin minta waktu 6 menit lagi ya teman-teman untuk share bagaimana cara pakai WA ini biar ada bayangan. Habis itu nanti kami akan kirimkan videonya ya jika berkenan Mbak Hifa, Uni untuk kita besok bikinin videonya khusus untuk Atin biar lebih gampang. Oke, ya saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi fitur utamanya sebenarnya ada di dua ya teman-teman, yaitu ada di Scrap di sini, yaitu Scrap itu kita bisa mengambil semua nomor handphone di dalam kontak kita. Bahkan kalau teman-teman punya grup, kita bisa loh ngambilin nomor-nomor ke grup tanpa kita harus save atau japri nomor mereka satu-satu. Nah itu namanya Scrap teman-teman ya. Jadi setelah di browser kita sudah install WA di sini di sebelah kanan, Mbak Nida kelihatan ya, saya di sebelah kanan ada. Oke, di sebelah kanan di sini teman-teman. Kemudian kita login di sini ya. Kita sudah login. Lalu kan nanti WA-nya muncul di sini teman-teman ada di sebelah kiri. Nah, maka kita pencet atau tekan yang scrap, lalu pilih yang export all kontak. Nah, maka semua nomornya sudah masuk. Berikutnya, kita bisa pakai fitur broadcast.
di mana kita masukin nih semua nomor-nomor yang orang kita mau masukkan. Nah, saya izin tadi karena saya pakai dua, jadi nggak bisa. Alhamdulillah mau videonya siap Mbak Sabila at Outlook ya. Nanti kita buatin ya. Saya tinggal minta ACC Uni, boleh nggak gitu? Atau nanti mungkin dari timnya Atin bisa sekalian buat juga, boleh. Nanti biar sekalian, biar lebih langsung ya dari Atinnya gitu. Boleh nanti kita yang bantu untuk audit ya, lihat juga. Yang tadi broadcast belum masuk Mas, bener Mbak Rizka, karena saya tadi web WhatsApp-nya login 2, dia jadi error. Punten, jadi saya ngulang lagi ya. Saya izin pakai nomor Mbak Lena ya. Saya masukin Mbak Lena, namanya Lena. Kemudian saya tambahkan row lagi, saya masukkan Dila Bekasi. Masukkan Dila di sini ya, Dila dari Bekasi. Oh, berarti dekat Atin ya, jangan lupa mampir terus. By the way, Senin depan kami ke Atin ya, mungkin para distributor-distributor yang dekat-dekat Atin, yuk mari merapat, kita arisan di Atin ya. Gitu. Nah, berikutnya Novian, lalu satu lagi Mbak Hanifah ya, yang dari tadi, Masya Allah, ini peserta terbaik nih Mbak Hanifah dan Mbak Yunita. Ya, oke, ya. Oke, berarti ini namanya adalah set, ini Yunita, yang atas Hanifah. Oke, baik. Ya, udah 5 orang ini saya contohkan, kemudian saya simpel aja ya broadcastnya. Hai, lalu saya panggil namanya, name. Seperti itu. Oke, setelah itu saya tinggal klik yang send broadcast agree. Oke, langsung kita ke inbox, kita cek inboxnya. Nah, yuk Adi belajar WA. Nah, tuh, Mas Adi langsung pakai greeting message juga. Kita tunggu lagi karena waktunya per 5 detik, teman-teman, settingannya. Nah, yuk Rizka belajar WA. Kelihatan Mbak Nida masuk di sini? Ya, teman-teman, ini bukan sulap, bukan sihir, ya, gitu ya. Yuk Sabila belajar WA. Nah, udah otomatis kan teman-teman sesuai yang sudah tadi kita input. Yuk Yunita, gitu ya. Ayo katanya, Masya Allah, Mas Adi dari samping ganteng banget ya. Siap. Makasih coach, sama-sama Mas Adi. Ini gimana nih dari samping doang nih? Oke, siap. Lanjut ya. Insya Allah. Oke. Oke, siap. Oke. Jadi Ya. jempolnya CS nggak bakal keriting ya Mas ya kalau pakai ini ya. Yes. Kalau ada Yes. ribuan kontak. Benar, Mbak Nida. Betul sekali. Kok broadcastnya banyak ya? Tadi saya masukin berapa nomor ya? Udah ya? Oke, siap. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, Mas Adi itu. Dengan Ayah Urban. Wah, keren banget. Dan lain-lain ya. Wah, panjang banget nih greeting message-nya nih ya. Masya Allah. Ayo, makasih coach. Siap, Mas Adi. Ya, jangan lupa save nomor saya, save nomor rekening saya. Salah, save nomor saya aja ya, gitu. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Fitur broadcast-nya keren banget kan. Nah, itu kalau kita nge-broadcast pakai WA ya. Jadi dia broadcast tapi sebenarnya japri teman-teman ya. Jadi mantap banget. Dan ini insya Allah anti ban ya teman-teman kalau kita pakai sesuai standar. Kami sejauh ini kami punya kontak yang 3.000, 5.000. Dalam waktu sehari kami bisa langsung broadcast 2.000, 3.000 nomor aman teman-teman. Asal settingannya teman-teman gak otak-atik. Cukup masukkan nomornya, masukkan pesannya, lalu sudah ininya jangan diotak-atik. Langsung kirim ya. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh yang kedua, teman-teman. Tadi kan kita masih bahas scrap ya. Oke, halo Kak Dandi dan Kak Nida. Siap, Kak Hanifah ya. Baik, nah ini sekarang teman-teman perhatikan ya, scrapnya ini keren. Ini kan ada nomor Mbak Hanifah ya, kemudian ada nomor Mas Adi, Yunia, sampai Mbak Rizka. Nah, 2792. Nah, maka saya pencet lagi scrapnya, set, kemudian saya ambil, kita bisa lihat ya, nomor yang paling atas, masih ada ya Mbak Cipa, kelihatan ya share screen-nya. Ya, lihat, Hanifa paling atas, Adi Maya nomor 2, kemudian yang ketiga 62 sekian, kemudian ada LN, Sabila, dan Dila. Nah, masuk semua teman-teman nomornya. Nah, itu keren banget dia untuk pesannya. Nah, saya download lagi, ya, lalu saya ambil, ya ini kalau kita seri buat yang nggak capeknya teman-teman ya, saya copy dulu semua 3 nomor tadi, lalu saya masukkan ke fitur broadcast. Nah, harusnya saya langsung download template ya. Sini saya tadi template-nya sudah download. Ya, ini memang teknikal banget ya teman-teman. Nanti izinkan kami akan membuat
videonya untuk teman-teman lebih mudah lagi dalam memproses WA-nya. Insya Allah teman-teman siapapun bisa ya. Kalau nggak bisa keterlaluan, berarti itu cuma males doang teman-teman. Karena ini mudah banget ya. Semudah teman-teman membalik telapak tangan. Nah, ini sudah, font-nya sudah masuk. Saya ulang, saya tutup semua Excel-nya. Ya, ceritanya teman-teman sudah punya nomornya ya. Lalu saya import nomor tersebut. Seperti ini. Masuk semua nomornya ya di sini. Lalu sekarang saya akan membroadcast yang ada gambarnya. Ya, saya akan masukkan add media. Saya ulang ya. Di sebelah sini teman-teman di add media, masih di fitur broadcast, ke add media, lalu pilih browse medianya. Ya. Nah, saya akan contoh ngambil satu gambar dulu ya. Ini gambarnya saya kemarin gambar Atin pegang nggak ya? Isi saya adalah Zoom semua nih ya. Oke, saya butuh gambar. Nah, misalkan ini deh gambarnya saya masukkan. Set. Oke, nah kemudian kita bisa langsung masukkan captionnya ya. Yuk belajar jualan laris manis bersama Atin. Oke, habis itu saya klik save. Nah, maka sudah masuk teman-teman di sini ya gambar plus captionnya. Langsung tuh saya klik send broadcast, yes, agree. Ya, pilih inbox. Nah, tuh masuk lagi ya. Teman-teman bisa perhatikan di paling atas otomatis masuk lagi. Per 5 detik, 3, 2, 1, masuk lagi. Ya, ke Mas Adi juga masuk ya. Saya bukan sulap, bukan sihir ya. Handphonenya saya nggak pegang, dia otomatis masuk. 3, 2, 1, masuk lagi ke Mbak Yunita. Ya, nah seperti itu teman-teman. Bayangin, jadi kalau teman-teman punya 1000, 2000 nomor, tinggal dimasukin di sini, kirim katalog Atin, blast langsung. Ya, wah udah siap-siap tuh ya, kebanjiran orderan langsung. Ya, mumpung stoknya ya Senin harga naik teman-teman ya. Jadi ayo kita sama-sama laris manisin bersama-sama agar kita bisa umroh sama-sama tahun 2025 bersama Atin. Amin ya Amin. Ya teman-teman. Allah ya Masya Rob. Allah. Oke. Ya teman-teman itu fitur paling standar dari WA yang kita bisa pakai ya. Nah sekarang teman-teman yang masih standby di sini, saya akan kasih satu fitur lagi yang ini keren banget yaitu bisa balas chat otomatis tapi dengan kata-kata yang kita inginkan ya. Jadi bukan kesannya robot sehingga kita bisa fast respon dan ketika kita habis broadcast itu enak banget. Oh, Mbak Nisa efektif banget. Makasih coach. Bismillah panen. Yuk, Bismillah harus panen sama-sama ya karena kami juga mau ikutan umroh bersama tim 2025. Amin. Yes. Nah, ada pertanyaan dari Mas Adi. Coach Dandi, itu satu nomor admin bisa buat broadcast berapa ratus nomor? Mas, kami bisa 10.000 nomor, Mas. Kami pernah rekor, Mas, sehari kami broadcast 5.300 nomor dari pagi sampai sore. Ya, Masya Allah, Mas. Nah, cuman kan pasti kita kelipungan ya. Begitu mereka nanti nanya balik, mau dong, harganya berapa, size chartnya gimana, cara pesannya gimana, ada warna apa aja, dan lain-lain. Kita tentu bisa baleskan satu-satu teman-teman. Nah, tapi saya mau ajarin paket tools WA ini, itu dia bisa balas otomatis. Ya, walaupun kita nggak semuanya harus balas otomatis ya teman-teman. Tapi ada hal-hal yang kalau pertanyaannya ngulang-ngulang, mendingan itu dibantu dibalasin sama bot atau robot. Ya, Mak Nisa paling banyak nih kontaknya, Masya Allah. Siap, Mak Nisa. Oke, saya tunjukkan ya teman-teman ya. Boleh ya teman-teman bantu saya untuk ngetes botnya ya. Jadi saya akan setting dulu, ini botnya namanya teman-teman. Nah, ini fitur bot, ini fitur ketiga ya teman-teman, namanya bot atau robot. Nah, saya akan mengaktifkan fitur botnya, saya masukin pesannya teman-teman. Ya, saya akan tulis kata-katanya exact, jadi harus sama persis. Teman-teman akan ketik seperti ini. Saya mau panen. Oke? Terus kata-katanya adalah, yuk panen bersama Atin. Oke, itu kata-kata yang pertama. Lalu saya tulis lagi. Kita pasti bisa kalau mau terus berusaha. Jangan lupa pakai emot. Ya, emot kesukaan saya. Iya, oke. Siap. Ya, oke. Habis itu kita seperti bubble chat. Nah, terus saya mau tambahkan juga gambarnya. Ceritanya kan kirimin dong gambar-gambarnya. Misalkan kayak gitu ya. Ini saya mohon maaf tadi saya belum siapkan gambarnya ya. Jadi saya pakai gambar dari saya dulu aja. Nah, pakai ini. Set. Nah, ceritanya ini ya, saya save.
Maka teman-teman dengan nanti teman-teman klik akan ketik ke saya mau panen, maka akan dapat 3 pesan sekaligus otomatis. Bismillah, submit. Oke, sudah. Ya, sekarang saya minta tolong teman-teman yang masih hadir di sini, tolong kirim pesan ke saya, ketik saya spasi mau spasi panen sekarang ya. Kalau mau pesan sekarung juga boleh ya. Atin suka banget. Yuk, sekarang boleh kirim. Oh, ya Masya Allah, Mas Oke, Adi Mas pinter Dandi. banget ngirimin ngirimin gambar Atin ya, maksudnya ya. Oke, Mas Adi keren banget. Oke. Nah, itu saya mau panen, saya mau panen. Mas Dandi mungkin nomornya boleh dicantumin di grup dulu, Mas. Oke, sebentar. Ya, Saya teman-teman penasaran. tonton. Saya penasaran botnya nggak jalan. Sebentar. Jangan saya lupa nyalain. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Saya mau panen. Oke, baik. Dia belum keluar. Maaf teman-teman, boleh diketik ulang. Oke. Nah, oke, siap. Kita lihat Mas Adi ya. Harusnya otomatis muncul Mas. Ini kalau nggak muncul, sebentar. Saya cek dulu. Oke, guys, sebentar guys. Botnya belum nyala. Sebentar. Kayaklah sekedap. Ya, saya cek dulu ya teman-teman. Kenapa botnya nggak nyala. Oh, karena exact saya lupa. Berarti S-nya harus kecil. Sebentar, sebentar. Saya delete dulu ya. Bentar, saya ulang dulu. Oke. Set. Kita pilih yang konten aja. Ya, saya mau panen. Submit. Oke. Matikan. Nyalakan ulang. Ya, siap teman-teman. Ya, saya mau panen. Oke, baik. Cukup dulu ya teman-teman. Muncul nggak? Oke. Botnya nggak nyala nih. Bentar, kayaknya karena tadi WhatsApp saya dua-duanya nyala teman-teman. Bentar ya. Nah, itu intinya kalau kita pakai bot ini, teman-teman, dia bisa otomatis kebales. Ini kayaknya broadcast saya tadi nyangkut, teman-teman ya. Sebentar. Siva, kalau kamu yang share screen bisa nggak? Kamu sekalian pakai botnya. Ya, teman-teman. Sebentar ya. Ini harusnya botnya nyala nih. Atau maaf, saya coba bikin bot lagi yang versi simple. Ya, saya bikin versi simple sebentar ya. Mau panen. Yuk kita panen. Oke, submit. Oke, baik. Mbak Nida boleh atau Cipa ketik mau panen huruf kecil semua. Mau panen nggak pakai saya, Bu. Oke. Nah, masuk ke nih otomatis. Oke. Kayaknya ada error dari toolsnya saya nih, teman-teman. Karena kita biasa pakai kok hampir setiap hari untuk botnya. Ya. Ada teman-teman yang bisa share screen atau nanti intinya teman-teman ketika ini diketik, maka nanti semua ketikan yang saya pakai ya di sini dia akan otomatis balas teman-teman. Nah, itulah kenapa berguna banget ya untuk WA bagian botnya. Ya, ini kita berguna banget apalagi kalau misalkan teman-teman chatnya banyak. Ya, ini harusnya dia udah otomatis ya. Mohon maaf teman-teman. Ini atau cukup panggil satu kata aja dari bot yang disetting. Agak berbahaya Mbak Sabila karena kalau misalnya ketiknya misalkan katalog gitu bisa aja sih. Nah, kalau itu nanti bentuknya jadinya kita kaku banget sih Mbak Sabila. Tapi bisa aja gitu. Jadi misalkan broadcastnya gini. Teman-teman, Saribit terbaru udah launching nih dari Atin. Kalau mau mau kirim katalognya, balas dengan kata katalog ya. Bisa, bisa kayak gitu Mbak Sabila kalau kita mau bentuknya seperti itu. Itu ide yang bagus juga ya. Jadi kita punya banyak cara sebenarnya untuk melakukan botnya Mbak Sabila. Gitu ya. Atau mungkin ada dari teman-teman yang bisa share screen lagi, boleh ya. Kita bisa langsung ajarin biar teman-teman langsung ngerasain, oh kayak gini cara pakainya. Dari Sami-sami ini aja nih, Mbak Kak Sabila. Syifa. Yang punya kita aja kan kemarin kita udah set up ya? Atau Yola? Ya. Mas Adi udah pakai belum WA-nya? Yola, Yola.
Atau dari Bayola boleh buat ini. Gitu ya teman-teman. Jadi besok gimana Uni kalau kita buatkan videonya juga biar teman-teman distributor dan reseller bisa mencoba pelan-pelan sambil di-post gitu. Masya Allah, tabarakallah, Coach. Siap menanti. Siap Uni, Terima kasih, Coach. karena barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Semangat teman-teman. Yuk, kita Di sama-sama sini ya bisa nih, Coach. bareng-bareng. Di sini bisa, siap. Ya, coba dulu. Wah, Mas Adi caps lock-nya jebol guys, belum install, nggak bisa password yang dikasih Teh Yola. Hihihi, katanya. Siap, ya. Mohon maaf Mas Adi kalau saya Oh, bikin Mas Adi sampai marah-marah ya. mana dia? Nanti paling Oke. yang ikut Ya, kelilingan bakal dibantuin Isal juga untuk teknis langsung ke laptopnya. Mbak, Oh, oke, betul. Siap. ntar nomornya dulu. Ya, testing dulu aja Cip ya. Cip, coba kamu bikin bot baru Cip, biar teman-teman bisa lihat. Bikin bot Coba baru. dulu kontaknya. Aku datang aja Uni belajar langsung. Cul, tolong ketikin kontak WA baru ke sana, Cul. Di chat. Halo Di tim kolom chat. yang coba sama-sama. Oh, ini Oke, kita yuk. tes ya, Mbak. Ya, coba buat bot baru, Cipa. Boot baru. Ya, ya, ya. Kita Tes. isek mas aja dulu. Enggak, jangan. Kayak yang tadi tuh kata Mbak Mana ini? Sabila ya. Tulis katalog misalkan. Tulis Katalog. katalog. Keywordnya katalog ya. Katalog. Oke. Terus tulis aja ini katalognya gitu. Oh iya dah. Saribin Atin 2025. Oke. Submit. Cukup kata-kata dulu. Oke. Sip. Balik ke Sama kakak ini di itu. ke inbox. Ke inbox. Ke inbox. Langsung kita ketik katalog. Boleh teman-teman ini ya. Belum nge-save nomornya Mbak Siva ya. Di Zoom. Ketikin nomor baru. Di chat. Katalog. Itu. Nomor baru WA ya. Berapa? Iya, silakan Mbak Soleha. Ya, siap. Kok punya saya nggak masuk ya? Ini pakai nomor yang mana ya, Sif? Nomor lagi- yang baru, Coach. Oh, Maaf. ya Allah. Ya. Pantesan kagak bisa, guys. Baik. Saya ketik katalog ya. Masuk gak? Nah, tuh teman-teman. Bisa ya. Boleh teman-teman sekarang masukkan Mbak nomornya Atin yang baru ya untuk yang retail nih buat teman-teman Ya udah. juga. Jadi bisa belajar. Boleh nggak nomor ini dimasukkan? Apa jangan, Cipa? Apa nomor yang lain? Ketik aja. Boleh nomor dia bisa. Oh, Bayola udah spill duluan. Ya udah. Sorry, kamu ke inbox ke depan, Mbak Cipa. Oh, Ke inbox ke depan, ke inbox ke depan. inbox. Ya, ke inbox itu masih diarsipkan. Nah, teman-teman bisa tuh coba ya ketik katalog di nomor yang ini. Mbak Siva nanti buat para distributor yang masuk ini ya, minta tolong kamu labelin distributor ya, biar nanti nggak kena broadcast dan lain-lain. Siap, Coach. Kata Mbak Nisa, jadi mirip balasan otomatis pertanyaan kayak main ads ya. Betul banget Mbak Nisa, dan kita bisa buat sebanyak mungkin. Jadi nanti polanya gini ya teman-teman. Jadi ketika kita broadcast ke banyak kontak kita, pasti kan pada nanya tuh, nanya harga. Paling simpel pasti mereka minta katalog. Ya. Nah, kita jadi bisa pakai otomatis ini. Cip, coba kita bikin lagi botnya biar teman-teman bisa nyoba. Ya, kita bikin lagi botnya. Sekarang Mak Nisa dan teman-teman yang lain kita cek ya. Yuk, buat lagi botnya. Klik Ke bot. botnya, terus kemudian add bot CRM, lanjut di sini. Kita ketik kuncinya Atin. Masukkan gambar ya, Sif. Boleh.
Tuh, Coach. Input. Nggak masuk ya. Nah, proses. Kalau gambar agak lama kayaknya kalau gambar. Berhasil. Suara Coach Sandi hilang. Di mute. Kak, Coach suaranya Coach. Iya, siap. Ya, alhamdulillah beneran masuk ya teman-teman ya. Gitu. Amin. Jadi, nah seperti ini. Jadi kita bisa buat banyak botnya teman-teman. Ya. Nah, bisa gak kalau kita ngirim langsung 20 gambar pakai botnya itu bisa teman-teman aman. Ya, jadi kalau teman-teman nanti bentuk broadcastnya simple kayak gini. Alhamdulillah Sarimbit Atin 2025 untuk Lebaran yang makin menawan sudah kembali lagi nih. Yuk langsung yang mau pesan kabar ya gitu. Terus misalkan kita bilang kalau yang mau gambarnya balas pesan ini dengan kata katalog misalkan. Nah, udah nanti kita bentuknya adalah gambar gitu. Ini kok gambarnya nggak Ya. masuk. Jadi kita punya banyak skenario ya teman-teman untuk memudahkan hidup kita nih atau cara kita mengirimkan katalog. Nah, Mas Dandi nih, dari Uni nih, buat yang mau belajar langsung aja ke kantornya Atin. Udah bisa belajar, nah teman-teman bisa sekaligus foto studio Sarimbit. Nah, nanti difasilitasi oleh timnya Atin. Nah, berarti bisa daftar kemana nih Uni? Kalau teman-teman yang mau, supaya dibarengin gitu ya Uni ya. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu. Nah, ini boleh nanti koordinasi ke Kak Siva. Nah, Daftar. wih ada Isal. Ada Kak. Ntar diajarin nama Isal ya, Sal ya. Ya Bu. Kak Nida. Ya kan ini. Oke, kayaknya cukup dulu untuk yang kita demonya ya. Jadi dua ini nanti teman-teman bisa langsung testing. Nanti kita coba buatkan videonya. Terus nanti teman-teman kalau yang udah wajib lapor nih. Saya udah gitu ya. Mungkin gitu ya kali ya Mbak Cipa ya. Ya, Coach. Karena dari sini aja teman-teman udah bisa panen harusnya. Karena banyak teman-teman kenapa sih kita harus pakai toolset ya? Mungkin saya sebagai penutup dulu ya. Penutup singkat sebelum nanti materi penutup. Kenapa kita harus pakai toolset teman-teman? Karena ini adalah alat bantu untuk mempercepat proses komunikasinya teman-teman. Ya, proses komunikasinya. Yang tadinya teman-teman harus japri satu persatu, ya, japri satu persatu kontak teman-teman. Nggak usah banyak-banyak deh, japri 100 orang kan lumayan pegel ya kalau satu-satu. Nah, dengan adanya WA ini atau format CRM ini, kita jadi bisa menjapri sekaligus ya per 3 sampai 5 detik. Ya udah, jadi sambil dia japri orang balas kita bisa langsung balas gitu. Jadi teman-teman nggak harus manual. Jadi lebih ke sana sih. Jadi buat teman-teman yang ingin langsung mendapatkan omset langsung 100 juta sehari gitu. Asal kontaknya memang udah punya banyak, nah pakai ini tuh cocok banget teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nida atau Mbak Siva atau mungkin Mas Adi ya atau Uni mau tambah? Nah, izin menambahkan nih, Mas Dandi. Jadi ini karena difasilitasi oleh Atin, jadi teman-teman harapannya support nih. Jadi tools yang digunakan untuk broadcast produk Atin gitu ya. Jadi jangan sampai dari kita nih udah semangat nih fasilitasin teman-teman. Jangan sampai nanti ternyata ada calon-calon customer yang nggak kejapri nih untuk produk-produk Atin. Jadi harapannya bisa tersebar dengan cepat gitu. Jadi nggak ada alasan lagi nih CS-nya, aduh capek japrinya, aduh alasan-alasan kayak gitu udah nggak ada lagi. Jadi nanti Kak Syifa bisa ya Kak untuk dikirimkan terus konten-kontennya kita setiap hari kepada para mitra dan para mitra juga langsung bisa meneruskan ke calon customer atau mungkin udah customer yang udah sering pesen juga ya kita kirimkan produk-produk yang ada. Nggak cuma Sarimbit aja ya, ada banyak produk kita yang ready stock dan masih ada program yang Agustusan masih ada ya Kak Siva ya? Masih Kak. Nah, Lanjut sampai akhir bulan. masih sampai akhir bulan, berarti tinggal 3 hari lagi ya Kak ya? Mm-mm. Oke, dari saya itu dulu. Mungkin Uni ada yang mau ditambahkan Uni?
Atau udah, silakan. Cukup sih Kak Nida, terima kasih banyak. Ini luar biasa ya. Materinya padat dan bisa dipraktekkan. Kalau misalkan kalau misalkan, Insya Allah kalau misalkan teman-teman belum paham, nanti kita boleh tanya-tanya lagi ke Kak Siva atau ke admin Yola juga. Admin-admin yang lain udah paham cara pakainya. Nah, nanti paling kita apa ya? Bikin tutorial ya Mbak Nida ya. Nah, nanti Ya, sambil praktek, nanti sambil nanya. Berarti teman-teman harus install WA bisnis yang HP-nya masih buat pribadi, dicampur kalau bisa dibedain. Terus juga pakai laptop, nggak bisa pakai HP ya, membroadcastnya biar lebih simpel. Itu aja. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bergabung dan belajar malam ini. Terima kasih juga Coach Dandi, Kak Nida, Kak Siva, dan tim semuanya. Terima kasih ya udah bergabung malam ini. Sama-sama Uni. sama-sama. Ya, Mas Dandi mungkin satu pertanyaan tuh Mas Dandi. Dari Hanifah, terakhir boleh Mas Dandi? Coach, untuk memfilter yang nggak mau kita BC, bagaimana caranya? Hapus di Manual. download Excel atau ada cara lain? Silakan Mas Dandi. Memfil- Memfilter yang nggak mau kita BC bagaimana? Oke, pertanyaannya bagus banget. Ya, paling simpel pasti manual. Misalkan tadi kita habis nge-scrap ya, ternyata masuk ada 1000 nomor misalkan. Ya udah, kita terpaksa, saya bilangnya terpaksa ya, kita ya Control F, cari nomornya, kita delete seperti itu. Kalau nanti seri lebih advance-nya, maka kita bisa memakai fitur WA yang keempat, yaitu adalah tagging. Jadi seperti layaknya WA bisnis, kita bisa loh nge-tag para customer kita, sehingga kita exclude mereka di broadcast. Seperti itu Mbak Nifa. Jadi enak banget. Ya, sebenarnya masih banyak fitur yang belum kita jelaskan ya. Masih Ya. banyak teman-teman. Ya, teman-teman taunya itu dulu aja ya. Dimanfaatkan itu dulu, dicoba. Nanti lain kesempatan lagi pasti nanti kita akan ajarkan yang selanjutnya Tapi ya. nggak apa-apa Mbak Nida, nanti di tutorial kita akan langsung suguhkan semua ke teman-teman langkah demi langkah, tahap Oke. demi tahap. Ya, jadi Asik. kalau saya mengibaratkan, kalau kita di sini adalah mau masak rendang, nih ya, karena ada Uni dan Uda ya, kita mau masak rendang, maka sebelum kita bikin rendang yang lama banget itu bumbunya juga banyak, maka kita belajar dulu caranya bikin mie rebus. Ya, gitu. Jadi kita akan bertahap teman-teman. Nah, tapi nanti di tutorialnya akan diajarin semua dari scraping, broadcast, tagging, segmentation, sampai akhirnya nanti bot teman-teman. Ya, itu pokoknya udah paket lengkap banget. Ya, insya Allah kalau teman-teman ngikutin semua, kontak teman-teman juga nanti belajar follow up. Waduh, rancak bana lah teman-teman pokoknya. Mantap. Ulala ya, siap. Mas Dani satu lagi boleh nggak nih? Boleh. Kalau Ya, kalau dari kita Mas kan Adi nih. kalau Coach, kita kan saya masih senang-senang. penasaran. Itu yang WhatsApp, saya harus pakai 4 nomor di 4 HP. Jadi bayarnya banyak ya Mas Adi ya. Nah, kalau yang kita pakai ini jadi bisa nih, satu nomor buat banyak nomor. Nah, gimana tuh Mas Dandi? Yes, Mas Adi, kalau misalkan ternyata punya 2 nomor, 3 nomor, dari Atin akan provide semuanya secara gratis, tis, Mas Jadi Adi. nggak perlu Ya, bayar lagi nih Mas Adi. nggak Ini perlu semuanya bayar lagi. disupport oleh Uni. Ya, jadi teman-teman Yes. bisa daftarin berapapun CS-nya ya Mas Dandi ya. Oke, berarti kita siap panen bersama Atin, siap kita umroh bareng 2025. Ya Kak Syifa ya. Yes, dengan Atin semua menjadi mungkin. Cakep tuh ya. Oke, mungkin statement terakhir Mas Dandi, closing statement biar teman-teman makin semangat lagi nih buat panennya. Gimana nih Mas Dandi? Baik teman-teman semua distributor dan reseller tetap semangat karena kita harus menjadi pemimpin yang terbaik di bumi sebagaimana tugas kita menjadi khalifah. Jadi jangan kebanyakan holiday ya teman-teman ya. Dan kita juga harus terus punya nafsu dan semangat yang baik atau jiwa mutmainah. Jangan mut-mutan ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi jangan juga kita harus kebanyakan istirahat teman-teman ya. Karena kita harus lebih banyak istiqomah. Terima kasih. Saya Dani Kurniadi bersama Mbak Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mbak. Kak Nida dan
Terima kasih banyak Coach Dandi dan Kanida untuk ilmunya malam ini. Terima kasih juga Mbak-Mbak yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ilmu yang Masya Allah daging semua ya Mbak. Dan mudah kita praktekkan. Nanti Mbak-Mbak Agen yang belum paham nih gimana cara pakai eh, guanya, boleh kontak admin. Insya Allah admin pusat udah paham. Nanti perlahan kita ajarin. Ya. Itu saja. Terima kasih banyak, Kak Nida. Sama-sama. Disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada geng CS Mitra nih ya. Hai, Ami dan Yola. Dadah Mita, dadah Kak Syifa, semuanya. Dadah, Kak Nida. Makasih banyak. Terima kasih Terima banyak. kasih, Mbak Agen. Dadah Kak Adi. Ini Kak Mbak Syifa Rizka, Kak ngomongnya Adi. mbak-mbak mulu, bapak-bapaknya nggak disebut nih. Oh iya, Loh, ada Kak Kak Adi. Adi loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Kak Adi? Halo Kak Adi. Halo. Yang mana yang Mbak Ami? Teh Ami mana? Ini Oh, Mbak Ami. Teyola, Teyola. Aku. Sudah ditonton banyak orang. ya, dadah. Assalamualaikum. Salam, makasih, Kak. Terima kasih Teh Siva. Pamit ya, selamat istirahat semuanya. Ya, Terima kasih Nida, Nida. Terima kasih semuanya, Mbak Rizka, Mbak Pita, Mbak Imas, Bunda Etik, Mbak Vina, Mbak Nani, Mbak Tri, Mbak Nur, Makasih kembali Kak Siva. TIK, Mbak Siti, Mbak Kiki.